Instastory, Inspirational Talks and Stories. Dan di sore ini Beta Sony Soplantila Dan Beta Anastasia Sina akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. betul sekali karena sore ini Instastory live. Yeay. Wow. Tapi ketemu pemirsa di rumah nih apa kabar? Yang pastinya harus baik ya, walaupun Pasti baik. kondisi di luar sana sedang tidak bersahabat, sedang mendung-mendungnya. Asik, mendung-mendung itu yang memang mesti nonton Instastory karena Iya. ada pembahasan yang hangat sore ini. Bicara-bicara Kotong Dua selalu yang sendiri, pemirsa Betul. tahu yang pastinya Kotong selalu ditemani oleh musik-musik yang luar biasa, Yeah. oleh teman-teman kita yang selalu mendampingi setiap Sabtu. Betul sekali, siapakah mereka? Dan kita langsung sambut Direct Music. Asik. Tapi sabar Tasya, ini kayaknya formatnya sulaing kayaknya. Ada sedikit perubahan formatnya. Ini nih traitor Kayak gitu. nih, traitor yang ini nih. Yang sisa semua nih hitam-hitam. Oke, dan dong semua cerah-cerah. Iya. Katong di sini juga cerah-cerah karena bintang tamu yang akan Katong undang juga pasti cerah-cerah juga nih Cerah pembahasannya. dan bersinar berkilau. Waduh. Tapi Jadi pemirsa di rumah penasaran ini. Yes. Kotong bintang tamu kali ini siapa? Yang pastinya tentang apa nih Son? tentang dong ini nih yang kayak Katong Do bicara nih, ini sudah nih. Ini sudah nih. Nah, kira-kira apa? Oh berarti ada kata-kata, ada kalimat. Ada kata, ada kalimat, ada frasa, ada paragraf. Iya. Oke. Jadi Langsung langsung saja saja. Katong panggil sudah ya. Katong sambut Sabar dong, ini nih dari Duta Bahasa. dari Duta Bahasa. Baik. Langsung Oke. baru Kotong panggil ini dan dua nih. Safila Uyara dan Angel Vania Kesalia. Yes. Halo. Halo. Selamat sore. Boleh langsung duduk. Silahkan duduk. Jangan lupa mikrofonnya di belakang ibu-ibu. Oke. Asik. Seperti yang tadi Beta bilang Iya. tiba-tiba langsung cerah tuh. Iya, langsung ketemu pemben juga bersinar-sinar. Karena cewek-cewek cantik semua yang datang nih. Oke, berarti yang dekat Sony ini Safila Uyara. Dan yang dekat Beta ini Angel Vania Kesalia. Oke, kenal sih. Kalau yang Safila ini biasa nama panggil siapa? Oke. Ila. Oke, Angel Vania Angel. You're my angel. Bukan. Oh, bukan. Apa kabar nih Dangke? Sudah datang di Instastory. Baik, Kakak. Oke. Oke. Jangan tegang. Santai-santai saja karena Katong akan ngobrol banyak tentang hal-hal yang memang juga santai. Tapi mungkin bisa buka masker sebentar boleh supaya pemirsa di rumah bisa kenal dong wajah sebentar saja. Oke. Hai. Kasih hai dong. Mantap. Boleh pakai Oke, lagi. boleh dipakai Terima lagi. kasih. Nah, untuk Safila Uyara Duta Bahasa Maluku tahun 2020. Berarti Ila ini duluan baru Angel. Nah, Duta Bahasa Maluku. Untuk Ila sendiri motivasi untuk ikut Duta Bahasa itu apa? Motivasi untuk mengikuti Duta Bahasa sebenarnya adalah untuk menambah kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Karena saat ini kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia itu menurut saya, pribadi saya itu kurang. Apalagi penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Contohnya ya, bisa lihat contoh nyatanya. Sekarang untuk penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik misalnya tuh banyak sekali yang menggunakan bahasa asing ya, seperti bahasa Inggris. Boleh kita lihat tempat pangkas rambut misalnya udah pakai barbershop ya kan. Kemudian Maluku City Mall kan. Ya semuanya tempat-tempat itu menggunakan istilah bahasa Inggris. Oke. Ila sendiri niat untuk ikut itu Duta Bahasa ini apa niatnya? Sebenarnya dari ajakan teman sih. Ajakan teman. Jadi terjebak ya. Oh terjebak, dari terjebak nyaman
Jadi. Iya, seperti itu. Susah kasing. Awalnya dipikir itu susah karena belum menjalani, tapi setelah mengikuti serangkaian seleksi dan pengalaman yang didapatkan ternyata tidak terlalu susah. Tidak terlalu Iya, susah. karena mengikuti prosesnya. Gitu. Baik. Kemudian apa namanya? Selain motivasi, kira-kira nilai-nilai apa saja yang Ila rasakan sebelum dan sesudah menjadi duta bahasa? Itu tadi yang saya bilang, lebih ke kesadaran untuk Oke. menggunakan bahasa Indonesia, ya kan. Awalnya merasa menggunakan lebih asik sih kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris kan, apalagi Iya. sekarang maraknya Jaksel, Iya. percampuran Iya. percampuran Indonesia Inggris menjadi satu kan. Iya. Tapi ketika setelah mengikuti duta bahasa, banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Seperti tadi, saya lebih bijak untuk menggunakan bahasa Indonesia terutama di ruang publik, seperti itu. Lebih Oke. bijak menggunakan Iya. bahasa Iya. Indonesia di ruang publik. Iya. Itu jadi takut tang lah orang dari tadi beta pakai ketumpung bahasa ibu nih. Bahasa Tapi ibu. Ibu Ila ya saya. Tapi Daripada- siapa apa toh Ila toh ketonge bicara pakai bahasa ibu saja. Boleh? Nggak apa-apa kakak, karena salah satu slogan dari kantor pembinaan bahasa itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke. Berarti saya boleh pakai which is tuh saya boleh pakai gitu kan? Sebenarnya boleh Oh, sih sebenarnya kakak. boleh. Sebenarnya Itu boleh. bahasa daerah Inggris. Itu sebenarnya boleh. Lucu. Iya, sebenarnya boleh, cuman itu tadi seperti bahasa Jaksel kan kakak. Oke. Sebenarnya itu menambah hasanah bahasa Indonesia, cuman balik lagi ke tadi, lebih ke kesadaran. Nah, Oke. ketika kita memang intinya tuh penggunaan bahasa Indonesia yang benar saja sih kak. Bahasa Jaksel itu boleh ya kakak, boleh, tapi digunakan di ruang tempat-tempat tertentu oleh generasi tertentu. Misalnya saya bisa nih bahasa Jaksel sama kakak kan, karena kita paham tuh, tapi penggunaan bahasa Jaksel itu tidak dapat kita gunakan di ruang-ruang yang formal. Sesuai kan. penempatan ya. Iya, sesuai tempatnya seperti itu kakak. Oke, kalau Angel, apa yang memotivasi nih untuk ikut duta bahasa? Oke. Iya, kalau Kakak Ila sudah menjawab pakai bahasa Indonesia boleh ya, beta pakai bahasa Ambon. Boleh. Baju ada tamang. Jadi sebenarnya alasan pertama ikut duta bahasa itu jelas-jelas bukan untuk menang, tapi karena salah satu isu bahasa yang dialami oleh katong orang Maluku, oleh Provinsi Maluku, yaitu katong mulai kehilangan bahasa daerah. Kalau tadi Kakak Ila sempat bilang bahwa salah satu trigger terbangun bahasa adalah lestarikan bahasa daerah, Iya. itu yang sama sekali katong hilang di Maluku ini. Katong bahasa daerah punah, padahal mau bilang bahwa katong adalah provinsi ketiga dengan bahasa daerah terbanyak di dunia, di Wow. provinsi di Indonesia. Lalu Wow. apa yang terjadi? Kenapa sampai bisa hilang? Nah, itu sebenarnya yang saya cari di sini dan bukan untuk juara. Tapi ya puji Tuhan karena berkat makanya juara. Oh, jadi Begitu. Ila juara 1, Angel juara 1 juga. Iya, beda tahun. Mbak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan virtual dulu. Angel juara duta bahasa tahun 2021 Kakak, tahun 2021. kemarin. Oke, Iya. kalau Ila 2020. 2020, iya kakak. Oke, berarti luar biasa ya. Jadi memang betul sih, Katong punya banyak sekali bahasa yang mungkin juga sudah bisa dikatakan hampir punah, bahkan ada yang sudah punah kayak gitu. Benar sekali Kakak. Nah, jadi melalui forum duta bahasa ini mungkin itu bisa kembali diusahakan untuk bisa dilestarikan kayak gitu ya. Iya, kalau istilah bahasanya itu disebut direvitalisasi kembali Kakak. Direvitalisasi. Karena kembali. kehilangan bahasa berarti kan kehilangan jati diri kan sebagai orang Maluku. Wah, memang kehilangan bahasa, kehilangan jati diri. Dengar itu. Terus Angel waktu ikut duta bahasa itu ada kegiatan apa saja kan? Karantina seng. Kalau Prosesnya tuh gimana? sewaktu yang di provinsi atau di nasional Kakak? Boleh jelaskan satu-satu.
Iya, waktu selama di provinsi karena kebetulan waktu itu sedang berhalangan karena COVID, jadi tidak diadakan karantina. Tapi kalau setahu beta setahun sebelumnya itu diadakan karantina, diberikan pembinaan dan materi mengenai tiga trigatra bangun bahasa tadi, mengenai bahasa Indonesia, bagaimana penempatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, kemudian di pelestarian bahasa daerah, dan juga bagaimana kita sebagai generasi milenial menguasai bahasa asing bukan untuk menggantikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah tadi, justru sebaliknya itu melengkapi hasanah kita untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Seperti itu, Kak. Oke. Wow. Dia bicara itu kenapa sampai habis baru. Iya. Penjelasannya padat dan jelas. Iya. Selanjutnya nih Angel, setelah menjadi juara duta bahasa, dampak yang Angel rasakan dalam Angel kehidupan itu apa? Iya. Cara beta pribadi sih dampak mengikuti duta bahasa ini sangat besar, Kakak. Pulau kecil di timur Nusantara, tempatku melukis cerita. Pesonamu, damaimu ku rasakan, tak akan pernah ku lupakan. Angin pantai dan daun yang menari, pasir putih tempatku berlari, tak lupa di benakku indah senyumanmu, Sio sayangi, my paradise. Tetaplah melangkah, kobarkan semangatmu, my paradise. Tetaplah bersinar, pancarkan cahayamu, ayo ke Maluku, oh, ayo ke Maluku, ayo ke Maluku. Salam jumpa pemirsa, senang sekali Beta Anastasia Kisina. Dan Beta Juan Sakwarela akhirnya bisa tampil lagi di acara yang sangat luar biasa, yaitu Insta Story, Inspirational Talks and Stories. Akhirnya ya, Akhirnya apa nih? aku rindu. Aku juga rindu. Hmm, Hari ini baik. Insta Story beda Kak Tasya, karena kita tampil di puncak Gunung Nona di alam terbuka yang Ya. sangat luar biasa. Pastinya untuk mengumpulkan inspirasi juga dari anak-anak muda Maluku yang akan tampil hari ini. Dan Beta merasa shining, shimmering, splendid. Oh gitu, Ya. kayak Jasmine gitu ya, Ya. di atas magic carpet. Dan seperti biasa, Kotong Dua Sing Sandiri selalu ditemani oleh Kotong pun teman-teman yang luar biasa yang tadi sudah membuka acara ini. Betul sekali, siapa lagi kalau bukan Direct Music. Asik. Baik, ternyata bukan Beta saya shining, dong juga sangat shining. I ya. love someone itu. My love-ku dari ujung pukul ujung. Oke, dan pemirsa di rumah sudah sing sabar lah mau langsung lihat Kotong punya bintang tamu hari ini. Betul sekali. Kak Tasya dan juga Pak Saudara semua yang ada di rumah, hari ini Katong akan bincang-bincang dengan dua anak muda yang luar biasa. Tentu saja mereka adalah putra-putri terbaik yang ada di Kota Ambon, yang ada di Maluku. Dan mereka berasal dari ajang yang namanya Jujaro dan Mungare. Katul langsung saja undang untuk gabung bincang-bincang dengan Beta dan Tasya, yaitu Adam dan Valerie. Yes. Luar biasa sekali. Langsung duduk guys.
sadiki dong. My tears are full now. Oke, apa kabar nih Valerie and Adam? Baik, Kak. Oke, terima kasih nih sudah datang di Instastory. Bagaimana perasaannya? Senang. Benar? Excited, ya. Excited. Oke, langsung saja nih pemirsa, ini adalah Adam dan Valerie yang merupakan juara favorit Jujara Mengare Social Betul. Media. Social media berarti mereka berdua ini sangat populer. Dan apa ya, penggemarnya tuh lumayan banyak ya di sosial media kayak gitu. Boleh dibilang kayak gitu sih. Jadi mereka nggak setuju sih sebenarnya. Harus setuju dong, Harus setuju, sudah mesti setuju. memikul gelar ini, jadi harus setuju. Oke, setuju? Setuju, setuju. Setuju. Oke, jadi Jujaro dan Mungare. Dan Adam dan Valerie ini terpilih tahun 2023. Nah mungkin Adam dan Valerie cerita buat Katong semua yang ada dengar saat ini, punya pengalaman gimana sih waktu ikut Jujaro Mungare tahun kemarin. Ladies first lah, kan Jujaro Mongare. Jujaronya di depan. Ladies first. Jujaro first. Pengalamannya Kak, first time itu ikut kegiatan kayak gini. Pernah ikut juga tapi waktu masih kecil. Ikut Jujaro, tapi itu cuman kayak ikut begitu saja. Tidak ada masuk 5 besar ataupun punya gelar. Jujaro cilik. Iya Jujaro cilik. Oke. Pernah ikut juga. Terus setelah besar mengikuti juga menjadi sesuatu hal yang baru Kak. Karena dulu apa ya, kalau mau dibilang beta kurang ikut organisasi jadi masih malu-malu, terus introvert lah. Tapi sekarang karena adanya kegiatan ini, beta menjadi lebih berani, percaya diri. Lebih ekstrovert, Iya. bukan? Bukan si ambivert. Ambivert, oke. Tenang, di sini banyak yang introvert juga kok. Adam nih introvert juga deh kayaknya. Extrovert. Oh ekstrovert sebenarnya. Padahal Oh dari oke. tadi diam ya. Sorry, beta berasumsi kalau gitu. Oke, Adam gimana? Adam punya pengalaman. Dapat tahu info dari mana sampai akhirnya ikut Jujaro Mengare ini? Kalau beta sendiri tahu infonya itu dari kampus karena kan dari dinas kirim surat ke kampus, terus ada diutus perwakilan dari masing-masing fakultas. Ya. Jadinya beta dipilih dari fakultas dan mendaftar sebagai Jujaro Mengare. Wow, dari dinas mana dan Adam ini kuliah di mana kalau boleh tahu? Di Unpati Kak, Fakultas Hukum. Oh Oke. wow, dari dinas mana yang Dinas Pariwisata dan Dinas- Kebudayaan Kota Ambon. Dinas Pariwisata Kota Ambon, luar biasa. Baik. Nah, untuk pertama kali mengikuti dan ajang Jujara Mengare ini, apa yang memotivasi Valerie dan Adam untuk oke nih, mau ikut, apa yang motivasi? Kalau motivasi dari beta sendiri sih kayak pengen menggali lagi potensi yang ada dalam diri, terus mau coba hal baru yang belum pernah beta coba sebelumnya. Itu sih Kak, jadi mencoba hal baru. Kalau Valerie sama ya, mencoba hal baru itu paling utama Kak. Terus menambah jaringan sosial juga itu perlu. Iya. Apa sih yang ada di pikiran Adam dan Valerie pertama kali seperti Adam ditunjuk ya untuk ikut? Pertama kali yang ada dalam pikiran Adam itu apa? Kalau beta pertama kali kaget sih Kak, karena Kaget. kan beta bukan asli dari Ambon sebelumnya kan. Jadi pas ada dengar kata Jujaro Mengare kayak ih ini pasti nanti kebanyakan tanya masalah budaya, Iya, sedangkan soal beta kan Ambon ya, tidak iya. terlalu banyak tahu tentang budaya Ambon kan Kak. Jadi belajar lagi gitu, baru ikut. Oke. Oke, luar biasa. Kalau Adam ini aslinya dari mana? Kalau bukan asli Ambon? Dari Sulawesi Tengah Kak. Dari Sulawesi Tengah. Tapi sudah lama tinggal di Ambon kan? Sekarang udah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Wow, lumayan Oke. lama. Dan Adam ini kalau kita ikut Instastory sebelumnya, itu kita undang Demulung. Adam juga tergabung dalam teman-teman Demulung. Mereka angkat sampah dan juga mengajar di Demulung School di kampung-kampung gitu. Jadi Luar Adam, biasa. siapapun yang berbuat baik di bawah langit Maluku itu sudah orang Maluku. Jadi aman. Aman, aman. Kalau Valerie gimana? Apa namanya, ikut tadi bilang untuk dapat jejaring sosial yang Valerie lihat setelah ikut Jujara Mengare ini, apa perubahan yang ada dalam Valerie diri?
seperti yang tadi bilang Kak dari awal, lebih berani, lebih percaya diri, terus punya banyak teman. Punya kenal orang-orang yang luar biasa Kak, di dinas, di ajang pencariannya juga Jujaro Mungare. Oke, networknya lebih luas Lebih gitu ya. luas. Nah, untuk pribadi sendiri mungkin dari orang tua gimana, mendukung atau Orang tua pasti mendukung Kak, support. oke, dan selama mengikuti ajang Jujaro Mongare ini apa saja sih yang dirasakan? Mungkin suka dukanya. Kebanyakan sukanya kayaknya. Kebanyakan Kak. sukanya. Iya, Kebanyakan suka, jalan-jalan. iya. Apanya tuh sukanya, bagikan dong. Kalau karena kita berdua Jujaro Mongare favorit sosial media, jadi kebanyakan kan kegiatannya jalan-jalan tuh Kak. Jadi mungkin sukanya ya suka jalan-jalan. Sukanya jalan-jalan. Jalan-jalan, iya. Itu kegiatannya apa saja sih setelah waktu ikut ada karantina gitu ya? Iya, karantina ada. Oke. Sebenarnya bukan karantina sih, kayak pembekalan gitu ya. Pembekalan. Nah, selama pembekalan itu apa saja materi yang didapat, pelatihan apa yang didapat, boleh share ke Katong Kaseng. Boleh, boleh. Materinya yang paling umum ya Kak, tentang budaya sih, budaya Ambon lebih tepatnya. Terus Pokoknya belajar banyak Iya, gitu ya tentang Iya, budaya. pemerintahan Budaya-budaya. gitu juga, pemerintahan kota, terus Betul. pariwisata kota Ambon. Gitu sih Kak. Dan kalau misalnya misalnya Katong bicara soal kayak ajang-ajang kayak Jujaro Mongare, terus pemilihan putra atau putri, itu pasti hal pertama di orang pikiran kan kayak pageant gitu kan. Iya, Nah, dong dapat latih kayak gitu Seng, kayak grooming, harus belajar catwalk dan lain-lain kayak gitu Seng. Tentu kalau bilang pageant pasti tentu ada seperti itu ya Kak. Karena itu merupakan dasar dari pageant juga kan. Tuh Kak. Jadi maksudnya proses dalam pemilihan Jujaro Mongare ini, proses awalnya bertahapnya pertama itu seperti apa? Mungkin bisa di-share bagi Katong di sini? Proses dari pemilihan Iya. Jujaronya. Tuh, mungkin dilihat dari fisik pertama Kak. Kemudian ada interview juga. Itu sih Kak. Kalau dari tahap pemilihan Jujaro Mongare-nya. Kalau selama pembekalan pasti dapat teman-teman baru nih sesama peserta. Nah, kira-kira adakah momen-momen menyenangkan yang dong ingat selama pembekalan Kak Seng? Siapa yang paling ribut misalnya dari antara para peserta? Siapa yang paling baik misalnya dari para peserta? Yang berkesan lah. Yang berkesan. Semuanya berkesan sih, orang-orangnya yang paling ribut, yang paling bawel, yang paling diam juga ada gitu. Sebenarnya ini Adam saya mau sebut nama sih Iya, ya. dia dari jawabannya dari Iya. tadi cari aman gitu. sangat ambasador sekali ya, harus diplomatis kayak gitu. Terus gimana tadi Adam dan Valerie bilang dong kayak misalnya karena dong favorit sosial media, jadi kayak jalan-jalan itu proyeknya sudah kemana aja? Waktu bikin video kayak gitu. Kalau kita berdua pernah paling ke jauh kayaknya ke Rutong Kak. Rutong, iya. Ke Rutong. Nah, bikin apa saja di Rutong? Beta kayaknya pernah lihat dong punya di Rutong lah gitu ya. Itu buat video profil Kak. Video profil Desa Wisata, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Jadi kita berdua jadi talent di videonya di negeri Rutong Kak. Untuk mempromosikan Promosikan iya. Rutong gitu Rutong. ya. Wis, keren. Ini by the way, Dondo pernah sangka Seng bahwa nanti terpilih jadi Jujaro Mongare favorit sosial media. Pernah. Kalau beta sendiri mah kaget karena feelingnya kemarin tuh jadi talent. Jadi Kenapa feelingnya jadi talent? karena kemarin talentnya beda sendiri Kak, yang maksudnya yang lain semua nyanyi, baca puisi, terus beta sendiri yang melukis pakai air gitu. Jadi kemarin kiranya jadi talent. Lukis Oh, wow. pakai air. Lukis apa tuh kalau boleh tahu? Kemarin beta lukis ada patung Kristina Mata Tiau, terus ada view JMP dari Halong, kemudian ada Agung Perdamaian juga Kak. Wis, kenapa Adam suka melukis? Dari kecil suka lukis karena diajarin mama sih Kak. Oh wow, harusnya nggak undang. Ada mama juga di sini ya. Setelah ini ada video ada melukis untuk pemirsa di rumah. Kalau Valerie waktu talent show itu tampilkan apa? Musikalisasi puisi Kak. Waduh, keren sekali. Oke, sekarang
Boleh dong Bercanda. tunjukkan. Bawa Bisa dong. puisinya siapa waktu itu? Lupa. Oke, tapi pastinya berarti apakah dengan kolaborasi dengan musisi atau Valerie sendiri yang bawakan puisinya tapi juga musiknya? Bawa sendiri dan musiknya juga. Musiknya iya, Instrumennya apa? instrumennya lagu apa tuh? Main kulibia, seng. tiap tahun seng. Jadi instrumennya diputar Kak. Iya. Oh gitu, ya. Ya mohon maaf ya ini kita menggali memori satu tahun yang lalu. jadi ya, memang- wajar. Tuh mesti ngingakan kembali. Luar biasa sekali guys. Nah waktu itu coba cerita dong waktu dong di atas panggung malam grand final nih. Kira-kira euforianya tuh kayak bagaimana? Kebetulan kenapa kita yang nonton ya jadi kepo. Gimana guys? Sangat-sangat nervous ya Kak. Kalau banyak orang yang nonton terus ada pejabat-pejabat juga gitu. Jadi deg-degan. Keren sekali. Karena Adam dan Valerie ini adalah juara sosial media. Itu juara satunya siapa yang menjadi pemenang Jujaro dan Mungarya? Cindy Kak. Jujaronya Cindy, Mungarenya Kak Joel. Cindy Sakwarela bukan? Cindy siapa marganya? Herwawan. Cindy Herwawan dan Kak Joel Huka. dan Kak Joel Huka, luar biasa. Tapi mereka berdua terpilih menjadi juara favorit sosial media. Itu kalau boleh spill itu berapa jumlah likes sih? Kalau boleh tahu, kalau masih ingat. Karena kemarin sistemnya vote pakai kris, jadi kita Oh, juga pakai nggak kris. tahu Wow. ininya berapa. Kris yang Rp1 gitu. Iya, Rp1. Wis, keren. Sih. Dosen tahu kalau itu sumbang Rp1.000 waktu itu par pilih dong. Jadi Dia langsung suara pantas 1.000. menangnya. Ya, Jadi pantas menang. iya pasti penggemarnya banyak banget ya. Banyak. Terus sekarang Adam dan Valerie kesibukan sehari-harinya apa? Kalau beta sekarang jadi volunteer ngajar anak-anak SD. Tuh kemarin baru pulang dari Saleman juga ngajar anak-anak di Saleman. Terus ngajar Saleman di Banda, bukan? Saleman di Seram bagian utara. Oh iya. Ada 2 Saleman di Maluku guys. Jadi terus baru pulang mengajar. Pulang mengajar. Wis, keren. Memang berbakti sekali ya untuk Indonesia ya. By the way, Adam nih ngajarnya apa sih ke anak-anak? Kemarin banyak ke bahasa Inggris, matematika, terus ada yang ngajar ke ibu-ibu juga. Kayak di sana kan ada UMKM. Iya. Ajar ibu-ibu matematika. Bukan. Cara mengelola Oh. UMKM, bagaimana cara promosi kayak Oke. gitu-gitu. I Luar see. biasa. Kalau Valerie sendiri? Valerie sekarang lagi kuliah Kak, ambil semester pendek. Supaya mata kuliahnya cepat selesai. Supaya mungkin akhir tahun ini bisa penelitian. Dan supaya kuliahnya bisa pas 4 tahun. Amin. Amin. Cum laude dong. Kita doakan ya supaya lancar dan Jadi selesai. kesibukannya cuma kuliah Kak. Oke. Kalau Valerie kuliahnya di mana? Di pertanian, di agribisnis. Di Pertanian Universitas Patimura. Patimura iya. Kalau Adam tadi di Fakultas Hukum. Hukum. Fakultas Hukum Unpati. Sudah Sudah selesai kemarin. Sudah Wah, kemarin? bulan Juni, tanggal 26. Oh, oke. Berarti bulan kemarin. Oke, wah selamat. Terima kasih. Selamat menjadi calon lawyer ke depannya. Mau jadi lawyer apa mau jadi apa nih? Jadi jaksa kali ya. Wis, keren. Jadi apa? Jaksa. Jaksa. Siap Tolong jaksa. tuntut beta tuh. Kalau Valerie cita-citanya jadi apa? Apa aja Kak? Apa aja? Petani mau. Kan Petani muda. petani muda. Tapi kalau bicara soal petani muda emang sekarang profesi petani tuh lagi menurun, malah lagi gencar-gencarnya cari generasi muda yang mau jadi petani. Karena sekarang kan sudah banyak sekali teknologi baru yang bisa. Oke, ini kenapa jadi bahas pertanian gitu ya? Kita datang cuma ngalih saja nih. By the way, kembali lagi ke laptop. Nah, ini Adam dan Valerie ini setelah memikul gelar Jujaro Mungarya Favorit Sosial Media, dampak apa sih yang dirasakan oleh Adam dan Valerie? Banyak, semakin dikenal banyak orang. Baik, itu pasti. Apalagi? Terus jaringannya ke pemerintahan Iya. semakin besar gitu, Besar semakin dan luas gampang ya. Tuh, Kak. Banyak privilege yang didapat sih, Kak.
setelah memikul juara ini, apakah ada proyek-proyek yang nanti akan dilaksanakan? Proyek-proyek apa gitu? Untuk project sendiri sih belum ada dan mungkin nanti Untuk tahun ini ya akan belum ada. Akan ada. Apakah tahun ini akan ada pemilihan Jejaro Mengare selanjutnya? Mungkin akan ada di akhir tahun. Oke. Masih mungkin ya, Stay masih tune. mungkin. Jadi semua yang berminat itu tunggu saja karena mungkin akan ada. Dan pastinya Adam dan Flery tidak bisa spill di sini dong. Itu jadi rahasia nanti. Langsung bisa cek ke Instagramnya di Sparbud kali ya Kak. Untuk Oke, ya bisa langsung Ambon. cek di Instagramnya di Spar Di Kota Spar Ambon. 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 Iya. Oh, oke, luar biasa sekali Adam dan Valerie. Baik, nah mungkin juga teman-teman di luar sana yang sebenarnya ingin mengikuti ajang Jojaro dan Mongare, mungkin Adam dan Valerie bisa bagikan sedikit dong. Sementara mengikuti ajang ini, apa-apa saja yang diikuti, mungkin mereka bisa persiapan dari rumah sekali seperti yang tadi mungkin ya. Nanti akan dibuka lagi ajang ini. ya mungkin mempersiapkan diri, kemudian wawasan juga, pengetahuan tentang Budaya kebudayaan Kota Kota Ambon. Ambon, iya. Itu sih Kak. Sama fisik mungkin. Fisik apa Pusing, jenisnya? apanya ini Maksudnya mental dan lain-lain. Iya, mental. Jangan lupa bawa badannya ke untuk mengikuti ajang ini. Baik. Kalau jadi Valerie sekarang mahasiswa semester akhir banget ya. Semester 6 mau naik 7 Kak. Apakah ada persyaratan khusus untuk mengikuti Jejaro Mengare? Harus ada batas umurnya sekian atau bagaimana? Setahu Valerie Kak bisa dari umur 19 tahun sampai 25 tahun. Terus bisa bahasa Inggris juga. Oke. Itu yang kemarin ya Jojaro Persyaratannya. Mengaruh persyaratannya. Iya. Berarti itu masih bisa iko. Saya bisa, Bisa. Ona, so di atas 20. Tapi kalau ke atasnya dari fisiknya masih bisa sih Kak. Oke, terima kasih. Kajuan Naikkan honornya. Harus adil ya, kita udah di atas. Oh, Anda udah di atas. Oke, Atas jangan awan. spill umur di sini. Ini identitas pribadi. Oke, Baik. Adam dan Hawa, bukan. Adam dan Valerie. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman sudah hadir. Setelah ini Ketong akan bincang-bincang lagi banyak tentang tentu punya pengalaman di Jejaro Mengare supaya semua basudara semua yang mau ikut bisa ikut lagi. Dan basudara semua, Ketong akan kembali bercerita dengan Adam dan Valerie setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi sebelumnya ini dia Direct Music. Dibelamu di depan mereka, walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi, sayang ini tetap sama. Tuhan ini cinta atau bodoh? Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu.
Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Jika ada satu tempat terindah yang bisa kita tinggali selamanya, aku rasa Kepulauan Kei adalah jawabannya. Keindahan alam tempat luar biasa di Maluku ini adalah pesona yang kita butuhkan. Laut dengan semburat warna yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, pasir terhalus yang membuat kakimu tenggelam di dalamnya, dan tentu saja orang-orangnya dengan budaya. Aku akan berkunjung ke Kei bersama kalian. Inilah pesona Indonesia. Apa yang terlihat oleh mata belum tentu adalah fakta. Ada kompleksitas yang perlu dieksplorasi untuk mendapatkan validitas informasi. Pastikan Anda bijak dengan memilih kanal berita yang terpercaya dan menginspirasi. Hilangkan ragu dengan mencari rujukan yang pasti. Maluku hari ini untuk publik Maluku yang cakap literasi. Pemirsa TVRI, yuk cegah stunting. Pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dalam kandungan hingga anak usia 1000 hari pertama. Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Mulailah empati tepat waktu dengan gizi yang cukup, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pastikan anak-anak mendapat vaksinasi sesuai jadwal. Pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak. Yuk, kita bersama-sama cegah stunting agar anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Dalam bendera itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang ditegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah lewat pengabdian. Sebetulnya ya Lahatan itu nama awal itu Yalo Hatan, itu pagar untuk negeri Tamilo.
perjanjian dari leluhur bahwa dusun Yalahatan adalah dusun awal dari semua dusun. Karanunu di kepalanya, kain berang merah di kepala, gitu ya. Itu yang menjadi simbol yang membedakan bukan orang Nolu dan orang Nolu. Mati-matian ku membelamu di depan mereka. Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi, sayang ini tetap sama. Tuhan ini cinta atau bodoh? Terima kasih Anda masih menyaksikan Instastory Inspirational Talks and Stories bersama Beta Anastasia dan Beta punya rekan Juan dan bintang tamu yang luar biasa Adam dan Valerie. Adam dan siapa? Valerie. Valerie. So, Yes. Ona mulu bisa ikut jejaro mengare nih, memang luar biasa. Adam and Valerie. Oke guys, thank you banyak dong, cerita banyak tentang punya pengalaman ikut jujaro dan mungare. Nah sekiranya nih ada basudara semua yang saat ini sedang nonton dan tertarik untuk ikut. Tadi teman-teman sudah bilang soal apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah maka ada syarat-syarat khusus lain yang apa namanya harus mereka siapkan juga untuk bisa ikut jujaro mungare. Misalnya harus punya talent khusus atau bagaimana? Kalau paling mempersiapkan diri untuk itu salah satunya tadi Kak talent itu aja sih Kak. Kalau untuk talent khusus nggak ada Kak. Yang penting punya talent aja, bakat aja yang apa yang mau dibawakan itu harus dipersiapkan Kak. Kalau malam talent show waktu itu selain bakat dari kalian berdua tuh ada bakat apa lagi dari peserta yang lain? Storytelling ada Kak. Storytelling ada. Wah itu unik tuh. Kan biasanya pasti kita tahu udah nyanyi, nari, main ya, musik ya. Main musik. Tapi bakatnya Adam nih lumayan unik juga ya, melukis di atas air. Apa sih? Melukis dengan cat air. Melukis di atas air. Nah ini Jujaro Mungare favorit sosial media. Nih ada ini lain Seng. Juara lain itu selain ada Kak, apa itu? Ada juara berbakat, Jujaro dan Mungare berbakat Kota Ambon, favorit busana terbaik. Busana terbaik. Iya. Wah keren. Kalau seingat Adam dulu Adam pakai busana apa? Kebaya dance. Kebaya dance. Kebaya dansa. Ya, betul. Iya. Betul sih kebaya dansa. Memang kalian berdua sudah berpasangan dari awal atau? Oh iya. Iya, sudah dari awal. Berarti sangat kebetulan sekali ya. Kita nomor 5, Valerie nomor 6. Kemudian juara favoritnya 5 dan 6 juga. Wow, memang sudah diatur dari alam semesta ya, dari sononya. Iya, luar biasa. Alam semesta memang sudah mengatur semuanya. Oke, Pak Saudara semua, pastinya kita sudah ngobrol banyak dengan Adam dan Valerie tadi. Kita sudah dapat banyak inspirasi dari Dong Dua. Nah, kali ini Beta dan Katasha, Katon Dua ada punya challenge untuk Dong Dua. Dong Dua siap Kak Seng? Siap. Yakin? Siap? Siap. Yang tegas, siap? Siap. Oke lanjut. Oke guys, ini dia Fact, Fact and Challenge. Ini Fact and Challenge. Baik, kita awali dengan fakta-fakta dulu nih. Fakta-fakta dulu. Ada satu fakta yang Beta tahu, ini Beta sudah telusuri, Beta bekerja sama dengan Intel dan... Luar biasa, Bin. Intel JM ya. Apa? Intel JM. Aduh jangan disebut. Oke, jadi fakta yang pertama adalah ternyata Valerie ini selama mengikuti pembekalan tuh panjang rambutnya tuh berubah-berubah. Tiba-tiba ada yang
hari ini pendek, besoknya tuh panjang, besoknya lagi pendek lagi. Nah itu gimana ceritanya? Itu rambut sambung, Kak. Oh, hair Rambut clip sambung. ya. Oh Karena begitu. kalau rambut pendek kan kelihatan kayak cowok ya. Masa sih? Oh gitu. Cantik ini, coba look at me. Oh, cantik kok. Berarti beta kalau rambut panjang kayak Cantik. cewek. Bukan gitu. begitu. Meaningnya Oke, jadi pakai ini ya, bukan pakai wig. hair clip. Jadi di jepit di rambut dalam. Iya. Nah, karena kebetulan kalian berdua kan juga pasangan sebelum terpilih menjadi juara favorit kan. Nah, satu fakta unik tentang Adam tuh apa? Yang Adam mungkin semua orang tahu tapi Valerie tolong ungkapkan buat ribuan orang yang menonton sekarang. Apa ya? Satu fakta unik tentang Ayo. Adam. Apa? Nah, Oke, Katon jangan bikin tanda penghubungan ancur di sini. dan pusing ya. Dan pusing, betul. Apa? Hah? Iya, itu. Fobia, Ayo Kemudian. spill. Kak Adam Adam, orangnya kayak gimana? Kak Adam tuh mudian, Kak. Oh gitu. Iya, mudian. Kayak gimana sih mudiannya gini? Mungkin pagi marah, siang baik. Tiba-tiba diam, tiba-tiba ceria. Oh gitu. Iya. Oh baik, ribuan orang nonton loh. Waktu Adam waktu marah tuh Valerie tanya, siapa? Keluar, keluar. Oke, Kak Tasya punya challenge apa buat Katong hari ini? Oke, nah di saat ini ada challenge game yaitu tebak kata. Nah, di sini juga teman-teman band juga boleh ikutan main ya. Tebak kata, kasih contoh dong, spill dong untuk teman-teman di sini. Misalnya, kita mulai dengan nama hewan. Hewan apa yang taat lalu lintas? Ini jawab. Ya, ini contoh doang. Oh ini contoh. Tapi boleh coba jawab deh supaya ngerti gitu. Hewan apa yang taat lalu lintas? Sikomo. No. Ada yang jawab sikomo sih. Teman-teman band ada yang tahu? Unta. Unta? Benar, unta. Hah? Unta Kok bisa? makan keselamatan. Unta makan keselamatan. Begitu gamesnya. Sudah mengerti? Ngerti Kak. Oke, kita selamat Oke. gak sekarang? By the way, katong selamat, Seng. Oke. Lanjut? Yes. Oke. Apa challenge berikutnya? Lanjut. Maksudnya pertanyaan berikutnya. Sudah paham Adam, Valerie? Paham, Kak, paham. Oke, lanjut. Burung apa yang bikin merinding? Aduh, takut jawab beta. Burung apa yang bikin merinding? Ayo. Burung pipit. Pipit. Itu menggigil sih, sampai merinding. Ada yang tahu? Salah. Mau tahu jawabannya pemirsa di Burung rumah? setang. Burung camar mayat. Oke, lanjut di pertanyaan berikut, games berikut. Apa pertanyaannya? Hewan apa yang cinta kebersihan? Apa ya, hewan apa ya? Teng, teng, teng. Sabar, ini betul bisa jawab lah itu. Bisa. Tapi- Kameramen bisa, teman-teman band bisa. Sabar itu anak SD ada angkat tangan. Kasihan. Sendapa lihat. Hewan apa yang cinta kebersihan? Hewan apa? Gajah. Gajah? Kenapa bisa? gajah? Kenapa gajah? Gajah lah kebersihan. Benar. Ambil alih penghadian Ada ya. uang lek. Lanjut. Memang Lanjut. luar biasa. Lanjut. Ikan apa yang suka berhenti? Apa? Jejara mungare. Ikan apa yang suka apa? Berhenti. Ikan mati. No. Kenapa Valerie? Ikan apa Valerie? Bukan ikan nadi pantai, bukan. Oh, ikan stop di pantai. No. Ikan apa ya? Ikan apa Kak? Kalau ini nggak, ini bisa bantu telepon orang rumah nggak? phone a ini buat- friend, oh ini? boleh. Oh boleh. Buka. Buka. Jaringannya. Oke, beta menyerah. Ikan paus.
Oh iya, paus. Paus. Baik. Oh, ikan paus. Yes. Oh, baik, baik, Oke, baik. lanjut. Berikut ini nama-nama buah ya, tebak. Buah apa yang paling durhaka? Buaya, buah bukan hewan. Buah-buah apa yang durhaka? Buah apa yang paling durhaka? No, bukan buah Buah simalakama? No, durhaka. Apa menurut Adam dan Valerie? Inisial M deh. Buah Paling gundang. Buah. buah malin kundang. Hampir lagi dikit-dikit. Buah mangga kundang. No. hampir, ayo. M. Manggis kundang. No, melon kundang. Tapi kayak itu agak jauh sih Kak. Iya, agak jauh sih Kak. Ya agak jauh sih ya, cuma ya. Agak Oke. dipaksakan ya, cuma ya. Udah tertawa begitu. sah, lanjut. Sayur apa yang bisa nyanyi? Sayur kol. Kenapa kol? Lagunya. Makanan lagi. Apa? Bener kol, tapi apa? Kenapa kol? Kol seriusan? Kenapa kol? Coldplay. Pokoknya Lanjut. Ona raci kuasa sama apa sudah Lanjut. katanya. Ya. Buah apa yang paling kaya? Serikaya. Ih benar. Hayo itu sudah dari zaman tete nenek moyang lah kan sudah ada. Orang suka itu serikaya. Lanjut. Buah apa yang bisa menampung banyak barang? Inisial L. Buah. Buah apa, apa Adam? yang bisa? Kenapa leci? Leci meja, leci. Boleh. Benar 2 kali nih, 2 kali. Setelah ini dapat hadiah di belakang. Leci meja, iya. Terakhir. Ada nih kreatif lah ya. Ya, terima kasih untuk diri sendiri. Lanjut, buah apa yang paling rajin? Ini huruf A. Buah hati. No. Buah apel. Buah ananas. Buah Anastasia. Kenapa apel? Apel setiap Apel pagi. Apa? Buah apel, Apel. apel pagi. Oh begitu. Oke, itulah games dari Beta tentang nama-nama kata. Ada dari Juan? Tangkiles jadi katanya sih tukang sayur hari ini ambil nama-nama buah semua. Oke, Beta ada punya satu challenge lagi, tapi agak sedikit menantang buat Dong Dua. Siap? Untuk Don Dua sah. Iya ini untuk Dong Dua sah, karena kan Cucaro dan Mongare. Jadi kata harus uji kemampuan keambonisasinya. Oke, mulai dari Mongare duluan. Iya. Siap. Mongare langsung kaget. Pressure-nya gede sih. Oke, atau ini Beta lempar saja lalu terserah siapa mau jawab. Dalam 5 detik ya jawabnya. Sebutkan 5 pantai yang ada di Pulau Ambon. Oke, Mongare duluan. Pantai Hukurila, Pantai Werahung, Pantai Natsepa, Pantai Liang, Pasir Putih Wakal. Oke, jawabannya benar. Sudah pernah pergi ke semua pantai itu? Sudah. Oke, cool. Sekarang ke Jejaro. Tadi Adam sedikit lebih lama dari 5 detik ya. Just yang hitung lagi. Siap? Siap. Sebutkan, kalau yang di rumah mau bantu jawab juga boleh. Bateria sakaton dengar. Sebutkan 5 marga di Maluku yang dimulai dengan huruf T. Tuhumuri. Hapari. Tetelepta. Tetelepta, Tasit Jawa. Tasi Jawa, Tapilau. Tapilo, Baik. yeay. Kayaknya saya nggak usah pakai waktu lah ya Dewan. Iya betul, iya siapa yang kasih punya ide tuh? Siapa tuh? Lanjut. Oke, berikutnya buat Mongare. Ini pakai inisial. Ya? Kayak berawal dari huruf apa gitu. Tenang nanti Atau kakak yang bebas? setir. Oh. Ade tinggal jawab. Sa. Ada tenang, ada aman. Ade tenang, ade aman. Oke, pertanyaan berikut buat Mongare. Sebutkan 5 area di kota Ambon, bukan, di Pulau Ambon yang dimulai dengan batu.
Batu gajah, Batu batu gajah, gantung, batu batu meja, batu gak kapa Batu kapal sih ada. Batu kapal ada. batu koneng, batu merah. Batu merah. Wes, jelas. Ale sudah jawab 6 tuh. Iya, boleh. Oke, next. Jujaro. Sebutkan 5 lagu daerah dari Maluku. 5 lagu daerah ya. Kalau Dodi pun lagu dingin tuh yang terhitungnya itu lagu pop. Ini bisa jawaban bersama, Kak. Oh boleh. Nusaniwe, Rasa sayang. rasa sayangnya, Rasa sayangnya. Hah? Naik-naik ke Gunung Nona, ya betul. Jawab di mic Ona. Jangan ragu. naik-naik ke Gunung Nona. Yes. Apa ya? Satu tetes air susu mama. Satu tetes harus susu mama. Ya, satu lagi, guys. Apa ya? Pohon sagu. Pohon sagu. Luar biasa. Pohon sagu ada yang banyak nih, guys. Oh sih ada sih. Tapi beta kira pas jawab Nusaniwe langsung ada mau sambung Baguala, Sirimau, bukan ya? Sedangkan tadi di sana bilang Tanjung Alang. Tanjung Alang, oke. Aku punya judul lagu kan itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini terserah ya, siapa saja yang mau jawab. Sebutkan 5 nama area di Kota Ambon. Bebas. Kalau tadi kan harus ada batunya, ini area bebas. apa nih, wisata atau apa nih, Kak? Oh iya ya, pertanyaannya bodoh juga ya. Kompleks lah, nama umum lah, umum gitu. Gong Perdamaian. Oke, Gong Perdamaian. Mungkin Valerie bisa bantu juga. Ya sekarang, sekarang nih di mana? Gunung Nona. Gunung Nona. Apa lagi? Christina Marta Tiahau. Yes. Monumen. Apa lagi Valerie? Valerie langsung jawab saja kalau mau jawab. Valerie mau jawab tapi Valerie tanya ke Adam dulu. Sport hall di Karpen itu bisa ya? Iya bisa. Jawab aja Valerie. Sport hall di Karpan kah? Sport hall, oke. Terus? Batu meja. Batu meja. Akhirnya. Valerie akhirnya spill dia punya alamat rumah ya. Valerie tinggal di Batu Meja guys. Jadi Batu Meja mana suaranya? Katun dengar di Gunung Nona sini ya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Terima kasih banyak sudah hadir. Kak Tasya ada mau kasih satu challenge lagi. Sebutkan 5 nama apa? Saya ada sih. Saya ada. 5 nama ikan bisa? Oh iya, ini Nanti kayaknya dapat sepeda ya? itu katong serahkan untuk Pak Jokowi saja ya. Oke. Tapi untuk Don Dua kayaknya boleh nih. Sebutkan 5 nama ikan yang ada di Maluku. 1. Ikan momar. Ikan momar, yes. Kalau ini kita nyerah sih, Kak. Adam saya pernah makan ikan ya? Makan, cuman makan. Apa nama ikannya? Ikan goreng? Bukan. Bobara. Ikan bobara, yes. 3. Ya, ikan komu. Ikan komo, yes. 3. Ikan yang bikin gatal. 4. Ikan kakatua. Ikan kakatua, oke ada. Ikan cakalang, udah 5 dong. Finally. Ini mama-mama yang biasa sibuk-sibuk jual ikan ini udah bilang, dong dalam hati sudah gatal, ini bilang ikan ini. Oke. Guys, thank you banyak. Thank you banyak sudah hadir di Instastory, sudah berbagi. Harapannya ke depan semoga Don tetap teruskan Don punya karya masing-masing. Adam semoga bisa menjadi pelukis terkenal suatu saat nanti. Sekarang udah terkenal sih ya. Dan Valerie entah apapun cita-citanya semoga dapat diraih. Amin Kak. Nah kalau harapannya untuk Basudara semua yang ada di Maluku apa? Untuk Don Tua? Untuk anak-anak muda di Ambon harus percaya diri, Percaya percaya sama potensi
yang ada dalam dirinya. Kemudian harus berani mencoba hal baru, out of your comfort zone. Kemudian juga ya itu harus percaya diri sih yang paling utama, Kak. Oke, keren sekali. Kalau Valerie? Mungkin sama ya Kak, percaya diri itu paling penting. Beranilah intinya. Oke, luar biasa sekali. Ini Tepuk dia tangan dong untuk Adam dan Valerie. Jujaro dan Mungare kita. Nah pastinya Kak Tasya di Kota Ambon sendiri itu ada banyak sekali ajang-ajang lainnya. Jujaro Mungare ini salah satunya. Jadi saudara semua anak-anak muda di Kota Ambon, daripada habiskan waktu untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri, mending ikut kegiatan-kegiatan positif supaya bisa membuka jejaring sosial, bisa dapat pengetahuan baru sama dengan Adam dan Valerie. Betul kan guys? Betul sekali, Kak. Oke, jadi next kita masih punya bintang tamu lainnya yang luar biasa di Instastory. Semoga semuanya masih betah untuk nonton Instastory setiap hari Sabtu pokoknya, ya kan? Iya, setiap hari Sabtu jam 6 Jam sore. berapa ya? Semangat dong. Oke, gimana Tasya? Dan saatnya aku tuh sampai di menit-menit terakhir. Terima kasih untuk Adam dan Valerie yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Instastory. Dan terima kasih juga untuk band yang sudah setia menemani dari tadi dengan luar biasa musiknya dan lagunya. Dan akhirnya Beta Nastasia Gisina dan Beta Juan Sakorela, terima kasih sudah menyaksikan Instastory, Inspirational Talks and Story. Sekali lagi ini dia, Direct Music. Panjang pipi coka mata karida, itu orang bilang Nora amo. Kalau senyum saya susah ada lawan, bikin laki-laki Nora jatuh hati. Rambut panjang pipi coka mata karida, itu orang bilang Nora amo. Kalau senyum saya susah jatuh hati. Nona mana dong memang putih, Nona dari Jawa ayu-ayu, seksi-seksi Nona dari Holland, si sama Nona Ambon jua Nona Ambon cinta os lebe, Nona Ambone, ale pun kaya makan biaya.
katong di laut tuh tumbuh tantangan ombak baik, badai baik, katong pernah lari, katong tetap maju terus. Di katong daerah pesisir ikan banyak, tapi cuma untuk makan, tapi untuk produksinya sangat ada. Kan katong ini kan untuk sementara yang Bumnek yang sekarang kelola untuk sekarang ini, untuk tahun ini, cuma menyangkut dengan pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki luas hingga 1.904.569 km persegi, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-15 negara terluas di dunia. Tetapi sebagian besar luas negara Indonesia itu didominasi oleh laut. Ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Luas wilayah yang dikuasai oleh laut ini turut berdampak pada daerah-daerah di Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi bahari yang kuat di Asia. Maluku menjadi daerah atau provinsi dengan memiliki luas lautan terbesar di antara seluruh provinsi di Indonesia. Sejak zaman purbakala, Maluku telah dikenal dunia lewat keindahan pantainya serta hasil-hasil lautnya. Selain berebutnya negara-negara Eropa untuk menguasai rempah-rempah di Maluku, George Eberhard Rumphius, seorang ahli botani asal Jerman, pada abad ke-16 telah menemukan dan mencatat ratusan spesies hewan laut yang ada di Ambon. Gambar-gambar hasil penelitiannya sampai saat ini masih terpampang di dinding-dinding pada benteng Amsterdam di negeri Gila. Sejak zaman lampau, perairan Maluku adalah surga bagi dunia. Kota Ambon sendiri sebagai ibu kota Provinsi Maluku memiliki potensi bahari yang sangat memukau. Hampir di setiap negeri-negeri atau desa-desa terdapat objek-objek wisata pantai yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu desa atau negeri di kota Ambon yang memfokuskan pengembangan potensi lautnya adalah negeri Hukurila, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon, Maluku. Negeri yang secara geografis terletak di tepi pantai ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 700 jiwa. Negeri Hukurila mengembangkan potensi wisata lautnya dengan menyediakan spot-spot wisata pantai. Terdapat 2 pantai wisata, yaitu Pantai Werakung dan Pantai Inglesi. Pantai-pantai di negeri Hukurila dapat memanjakan mata kita setiap kali berkunjung ke sana. Hamparan pasir yang panjang dengan latar belakang gunung yang hijau membentang sangat tepat jika dijadikan tempat untuk kita bersuah foto.
Setiap pekan, banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Berbicara tentang laut, tidak hanya sebatas tempat-tempat wisata saja. Kita perlu menelusuri dan masuk lebih dalam. Karena potensi kelautan tidak hanya tentang keindahan di bibir pantai, tetapi juga apa yang terkandung di dalam laut kita. Sebagian besar masyarakat negeri Hukurilang memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis. Di negeri Hukurilang terdapat kelompok-kelompok nelayan. Ada kelompok nelayan yang memancing ikan maupun menangkap cumi atau orang Maluku biasa menyebutnya sontong. Biasanya, para kelompok nelayan penangkap ikan mulai melakukan aktivitasnya pada pukul 4 subuh. Jenis ikan yang ditangkap oleh kelompok nelayan ini adalah baby tuna. Kelompok nelayan penangkap ikan ini juga terbagi atas dua, yaitu ada kelompok yang menangkap ikan dengan cara memancing dan juga ada yang menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Kelompok nelayan baby tuna biasanya kembali ke darat sekitar pukul 8 pagi dengan membawa hasil tangkapan mereka. Selain itu, kelompok nelayan lainnya juga ada yang melakukan aktivitas penangkapan ikan pada sore hari, yakni sekitar pukul 4 atau pukul 5 sore. Kelompok nelayan lainnya yang beroperasi di malam hari adalah kelompok nelayan penangkap cumi-cumi atau yang biasa disebut orang Maluku mangael sontong. Kurang lebih butuh waktu 4 sampai 5 jam di tengah laut untuk menangkap cumi-cumi hingga target terpenuhi lalu kembali lagi ke darat. Para nelayan ini sudah terbiasa beraktivitas di tengah lautan pada malam hari yang gelap tanpa ada cahaya lampu sedikit pun. Dapatkah kita membayangkan, demi memenuhi kebutuhan keluarganya, para nelayan ini harus berjuang di tengah kegelapan malam, entah musim hujan ataupun menghadapi ombak. Mereka tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Jenis nelayan tuh ada beta malam-malam tuh ngali cumi. Siang-siang tuh katong ada jaga baby tuna dan ikan tuna. Nah, kalau tuna mati ikan tuh katong setiap hari tuh di laut katong lari cari tuna saya. Kalau baby tuna tuh tiap pagi katong jangan aja menara rangki saya tuh ini. Untuk katong semua nelayan di Hukula sama begitu. Jadi ada separuh nelayan Hukula tuh ada separuh yang mengal tuna, ada separuh yang mengal cumi. Untuk itu di Hukula.
Kalau ketemu mengalir tuh baby tuna tuh ketemu keluar jam 4 subuh. Lepas dari Labuang nih jam 4 subuh sampai di laut tuh ketemu tunggu sampai jam 5:30 ketemu buang ketemu nara rangking. Baru ketemu itu hampir setiap hari ketemu rutin gitu. Nanti kalau sore itu ketemu naik jaga dia jam 6 sore. Kalau cuaca buruk, rekomendasinya ya ketemu hanya ketemu turun mengalih yang batu-batu. Mengalihkan batu-batu, menutupi yang hasil yang ketemu di laut. Tidak dapat keluar ke mencari di laut, di Pertuna dong, ketemu mencari darah di yang batu-batu darah. Kami di sini merasa bersyukur bahwa nelayan di sini sudah sangat maju karena ada pendampingan dari ketua rempong ibu pendamping. Lalu beta sebagai ketua nelayan beta harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Di Ukurila sini ada 7 kelompok nelayan. Ada dibagi beberapa bagian, yang kelompok tunanya sendiri, cuminya sendiri, lalu jaring layangnya sendiri yang di. Kalau untuk di Ukurila ini ada cumi, baby tuna, ikan tuna, ikan terbang. Ya. Dari para nelayan di negeri Ukurila ini, kita dapat belajar banyak hal bahwa sekeras-kerasnya kehidupan, kita tidak boleh menyerah. Memiliki jiwa yang gigih seperti nelayan adalah pelajaran hidup berharga bagi kita. Ya, kalau ketemu beta berbeda sebagai nelayan, ketemu beta ini bisa menghidupkan beta pun keluarga semua, kasih sekolah anak-anak. Itu semua beta bisa menghidupkan dengan beta pun hasil nelayan. Ketemu jadi nelayan tuh kadang ketemu tumbuh tantangan di laut, ketemu yang pernah mundur. Itu ketemu di laut tuh tumbuh tantangan ombak baik, badai baik, ketemu yang pernah lari mundur. Ketemu tetap maju terus. Disebutkan juga oleh para nelayan bahwa jika sedang musim tuna, maka dalam satu hari para nelayan bisa menangkap baby tuna sekitar 5-6 ton dan meraup pendapatan sekitar kurang lebih 100 juta rupiah. Memiliki jiwa yang kuat, begitu dapat kita sebut untuk menggambarkan nelayan-nelayan di negeri Ukurila dan bahkan nelayan yang berada di seluruh Indonesia. Mereka bekerja siang dan malam demi menghidupi keluarga mereka. Dunia hari ini adalah wajah revolusi teknologi. Semua orang bisa dengan mudah mengakses informasi. Tapi yakinkah informasi yang didapatkan sudah tervalidasi, bukan hoax atau sekedar sensasi? Pastikan Anda bijak dengan memilih kanal berita yang terpercaya dan menginspirasi. Hilangkan ragu dengan mencari rujukan yang pasti. Maluku hari ini untuk publik Maluku yang cakap literasi.
Pemerintah negeri Hukurila juga melakukan berbagai upaya-upaya untuk membantu para masyarakat, khususnya para kelompok-kelompok nelayan dalam melakukan aktivitasnya. Menggunakan seluruh potensi dan kearifan lokal yang ada di negeri Hukurila adalah kekuatan yang dimiliki demi memajukan negeri. Visi dan misi pemerintah negeri untuk perikanan dan kelautan untuk nelayan ini memang saya udah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan perikanan provinsi dan kota untuk mengembangkan dia punya cara-cara penangkapan, ya, cara bagaimana kalau mendapat ikan tuna untuk loin, cara perawatannya bagaimana. Jadi memang kita udah jalanin seperti itu. Jadi di sini tuh bukan praktek aja, teori dulu baru kita praktek. Itu yang kita udah jalanin selama tahun 2023 kemarin. Tapi memang benar-benar udah dijalanin sama para nelayan. Bagaimana supaya mereka tuh bisa maju ke depan. Jangan sampai di Katom daerah pesisir ikan banyak tapi cuma untuk makan, tapi untuk produksinya yang ada. Ya, untuk harapan beta ke pemerintah kota juga untuk bagaimana caranya untuk kita mengembangkan Katom punya hasil laut, contoh ikan-ikan tuna itu yang mereka dapat, supaya kita menampung di pemerintah negeri dulu atau ya bekerjasama dengan Bumnek supaya mereka bisa terarah dengan ini, karena selama ini kan mereka ngantar ke kostur yang terletak di Tulehu, Maluku Tengah. Itu pun karena kenapa beta bilang kata mau ambil alih seperti mau kerjasama dengan Bumnek supaya tidak biaya untuk ke sana tuh terlalu mahal daripada kata di sini. Nah, kalau beta ambil alih di sini Bumnek supaya harga yang udah ditetapkan dari pemerintah pusat itu harganya segitu. Kalau di kostur kan berbeda, turun naik. Beta memang kemarin ada yang baru datang Pak Ketum pemerintah negeri dari Bank Indonesia, ada mau kerjasama dengan Ketum punya hasil laut. Contoh kayak pembuatan hasil kelola seperti cumi sontong ini, ada bikin mau sambal cumi dengan ikan tuna asap. Memang itu semua udah kita jalanin, cuma untuk prosesnya tahun ini baru kita jalanin kan itu. Karena dananya dari Katom punya ADD sama DD untuk membiayai Katom punya ibu-ibu di negeri ini. Juga terdapat badan usaha milik negeri atau Bumnek, atau juga yang biasa disebut badan usaha milik desa atau Bumdes. Bumnek di negeri Hukurila difokuskan pada pengelolaan kepada spot-spot wisata yang ada di negeri Hukurila sehingga dapat menarik para wisatawan untuk datang dan juga dapat mendongkrak pendapatan negeri atau desa. Katong Bumdes di Hukurila ini diangkat dari pemerintah negeri untuk atau mengelola akan aset-aset yang ada di dalam negeri Hukurila. Entah itu aset berupa apapun, namanya aset yang punya negeri Hukurila berarti Katong harus Bumnek harus kelola. Tapi untuk sementara ini, kan Katong ini kan untuk sementara yang Bumnek yang sekarang kelola untuk sekarang ini, untuk tahun ini, cuma menyangkut dengan pariwisata. Yaitu Katong pantai Tiulesi. Jadi Katong Pantai Tiulesi ini sini kan ada dua musim barat, musim timur. Jadi Katong aktivitas itu musim barat, musim timur itu Katong sing aktivitas karena ombak. Cuma ada pengunjung yang datang Katong arahkan untuk Katong batasi supaya jangan datang karena musim ombak gitu. Selama 4 tahun ke depan ini memang udah ada perkembangan. Jadi beta udah
tahun ini beta sudah koordinasi dengan Bumnek untuk kita mencari tempat-tempat spot lagi yang lebih bagus dan untuk menarik para wisatawan untuk datang ke negeri ini. Karena selama ini kan memang semenjak 2021 beta sudah bilang buat nelayan, buat Bumnek, mari, karena kita di sini kan musim 2 musim, makanya kita harus cari, jangan musim barat aja rame, tapi musim timur juga harus rame para pengunjungnya. Jadi mari kita cari tempat-tempat spot. Jadi kita udah titik-titiknya beta sudah tunjukkan untuk kalau waktu musim timur ombak pecahnya bagaimana supaya katong bikin tempat spotnya di situ. Itu yang mereka wisatawan, mereka kan cari tempat-tempat yang tantangan buat orang yang datang berwisata di Pantai Hukurila ini. Pentingnya keberadaan Bumnek di dalam suatu negeri atau desa adalah untuk mengelola sebaik mungkin potensi-potensi lokal yang dimiliki oleh suatu negeri atau desa, seperti yang terdapat di negeri Hukurila. Kalau untuk beta tuh kendala memang sangat ada. Cuma untuk kalau katong untuk kemauan untuk bekerja tetap tidak ada kendala. Itu yang beta sudah pernah bilang terkhususnya beta bilang buat saniri negeri, staf pemerintah, Bumnek, beta bilang mari. Kalau katong mau bekerja berarti tidak ada tantangan dan tidak ada kendala sama sekali di sini. Itu kan kerja dengan hati, bukan kerja dengan asal ngomong kita tuh. Makanya memang mereka udah oke, kembangan ya. Lalu beta bilang mereka buat kalau kita bergandeng tangan untuk kerjasama, mari sama-sama. Tetap tidak ada kendala pun dalam kita punya pekerjaan ini. Kalau program ini untuk khususnya nelayan nih. Karena beta tahun 2021 tuh beta sudah bilang, karena beta punya visi dan misi, beta untuk mensejahterakan masyarakat. Contoh, nelayan. Keperluan nelayan, kata pemerintah ikut andil dalam membantu. Contoh dia punya bantuan cool box, body pursain, nah itu kita membantu untuk dengan dia punya jibu-jibu juga. Itu yang beta sudah ini dengan mereka, jadi tidak ada kayak, jadi beta bilang masyarakat di sini, beta di sini tidak ada pilih kasih. Beta mau kita hidup sama-sama, susah sama-sama, rasa senang juga sama-sama. Jadi masyarakat juga udah mengerti dan beta punya cara. Jadi mereka apa yang beta bilang udah, memang itu bapak aja dia punya maunya seperti ini. Memang udah terbukti sekarang tidak ada yang Berbicara tentang potensi bahari juga tidak terlepas dari keindahan bawah laut. Dan negeri Hukurila memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat luar biasa. Berbagai spesies ikan warna-warni, terumbu-terumbu karang yang indah dapat kita lihat lewat kegiatan snorkeling ataupun diving. Semua wisatawan yang datang ke negeri Hukurila bisa melakukan aktivitas snorkeling ataupun diving. Karena di negeri Hukurila juga terdapat komunitas diving yang bekerja sama dengan Kodam 16 Patimura. Jadi, kalau berkunjung ke negeri Hukurila dan ingin melakukan aktivitas diving, jangan lupa berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak Bumnek agar mendapat fasilitas terbaik.
kedepannya perlu apa? Katong mau buat sesuatu untuk mengundang para pengunjung untuk menarik kembali seperti yang awal-awal. Kan awal-awalnya kan ramai sekali, tapi dari belakangan ini udah kurang. Tapi katong akan berjuang untuk berusaha untuk kembali bikin sesuatu yang menarik dan baru untuk mengundang pengunjung datang kembali. Beta pemerintah negeri harapan ke masyarakat tuh mari katong sama-sama bergandeng tangan, kerjasama membangun negeri ini ke depan. Jangan sampai orang datang orang bilang, negeri Ukurila kok sekarang ke belakang, tinggal di belakang, orangnya ke belakang lagi. Beta semua seperti itu. Tapi beta sudah waktu rapat sendiri besar beta bilang pada masyarakat, mari yang beta harap buat masyarakat ini kerja keras, hasil pun tetap lebih baik daripada yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Sangat menyenangkan sekali bisa berkunjung ke negeri Hukurila dan bisa berbaur dengan masyarakatnya yang ramah serta menikmati keindahan dan hasil alam yang ada di negeri Hukurila. Sangat-sangat berkesan. Semoga potensi bahari di negeri-negeri yang ada di Maluku dapat terus berkembang demi kemajuan Maluku yang lebih baik. Neti, beta ini muka pusing. Pusing kenapa, Ca? Tagal tadi malam bagadang, saya janji nih beta mau bagadang sampai pagi hari, fajar pica, masih sing bagadang sampai fajar pica. Fajar menyongsong, saya pulang juga. Saya ini. Orang Neti udah nggak kuat. Lah kira-kira siapa yang sing kuat, Neti? Siapa yang kuat, Ca? Beta yang kuat tuh sampai fajar pica ini. Lalu, macam kemarin, saya pun anti pakai ini, saya hari ini pakai ini. Saya stop tertawa, Neti, beta saya bisa tahan tertawa. Enggak, orang anti pinjam punyanya Neti. Bagus kan? Pinjam. Kalau kemarin anti kan kupu-kupu, kalau sekarang Neti apaan? Saya kayaknya belalang tempur hari ini, Neti, baru anggap begitu naik 2 tajam tuh. Belalang kupu-kupu. Saya mau ngomong, Neti lalu dari mana masih pulang tempo? Iya. Neti udah ngantuk banget, orang Neti nggak kuat banget, tahan tuh mata. Iya, padahal semua dong tim itu datang bilang sabar sedikit le, sabar sedikit. Oto datang, Oto bilang sabar sedikit le. Katun dari akan pakai akan baliho yang lorong ini siap terima serangan fajar sampai akan takoro ujang dari Malang. Harta ada satu lah yang muncul. Sondor? Iya. Sondor datang sampai pagi? Ini sondor kah seng, Neti? Sonseng. Asik kan, saya bahasa kadang-kadang juga beta pusing, Neti pusing halus-halus dari bagadang sampai beta pusing di bahasa ini. Neti lalu, saya tadi malam saya dapat uang toh? Enggak, orang Neti nggak dapat duit. Iya, beta lain, beta juga demikian, saya dapat duit, katong dapat cuma muka pusing. Nyamuk rodok katong di muka sana tuh, ya Allah paling banyak sekali. Nyamuk aja, nggak ada yang lain. Lah barang saya mau apa, nyamuk dengan agas. Agas aja?
Lah sih mau apa aja Neti? Enggak, mungkin ada aja-aja yang lain. Neti. Terus Ca, terus itu mobilnya lewat-lewat doang, Iya toh, enggak dong nyetop-nyetopin. Lah dong stop Neti, bukan nyetop, stop. Dong stop Dong terus. stop, lalu dong bilang tunggu. Katong tim ini tim yang pertama, tim berikut yang nanti kasih kamu uang. Padahal sondor Neti, sondor sampai pagi hari. Terus pulang juga itu dong, belum sampai pergi skepeng. Padahal yang waktu Neti pulang tuh ada mobil satu loh. Lalu waktu saya pulang beta di mana orang beta tetap stay cool di situ. Iya, orang Neti kirain itu langsung bagiin ke Cak Nur. Padahal enggak. Saya nggak ada, usil lihat tuh, ada sih ke skepeng tuh. Kok jangan sampai usil so ambil yang di bagian yang don't stop di situ. Enggak, orang Neti enggak dapat apa-apa. Kalau Neti dapat udah Neti bagiin ke Cak Nur. Mana ada, usil bagiin. Mana makan ada sendirimu. Enggak, orang Neti bagiin. Yakin? Iya. Memang betul sih saya dapat sih, saya pulang pokok juga. Enggak, Neti enggak pulang pokok, pulang rumah aja. Iya memang sih pulang rumah, beta saya pulang rumah. Beta duduk batahan kira kata dong mau datang ke skepeng padahal sama saja. Enggak dapat serangan fajar. Saya enggak ada serangan fajar. Oh, dapatnya pecah fajar ya? Iya pecah fajar yang nasihat. Beta muka pusing sampai sekarang ini. Aduh sengsara juga Padahal dong datang bilang kata mau serangan fajar. Ya Allah dong kali su ganti jam kapa yang fajar lah siang kapa. Janji tinggal janji. Lalu si Pung Anti di mana? Orang nggak tahu, katanya tadi Anti lagi ke salon. Jangan sampai dia sudah pakai kepeng kapa. Anak itu kan dia jarang-jarang pi perawatan tuh. Dia udah dari mana? Jangan sampai dia sih. Tadi malam dia pakai jalan yang katung kapan Neti. Iya kali ya. Neti juga nggak tahu tuh. Si Pu Anti. Orang Canur bareng Anti mulu. Hah? Orang Canur bareng Anti mulu. Ada tadi malam dia terada bagadan yang beta usi sabarang, usi salah lihat apa. Lalu apa beta bagadan nih rombongan-rombongan yang laki-laki banyak-banyak itu toh? Gila, Canur gila sih. Canur dikelilingin cowok-cowok, gila. Ya Allah, anak udah dapet, Cak? Wasi aja rasa, wasi bilang beta gila apa? Beta tergila, perpi bagadan orang laki-laki banyak-banyak itu cuma karena serangan fajar ini saja. Saya ada akal. Nungguin serangan fajar, dapatnya serangan jantungnya. Saya pun anak mau yang memang beta bicara dengan anak ini juga. Aduh, lama sekali saya stop bicara mau ngomong Neti. Beta ini pun kalah kurang bagus juga. Kadang-kadang kalau beta darah naik, beta pukul raba juga Neti. Dari jam bicara kalau melebihi kapasitas Pukul raba doang. Neti iya. Sini badang ada asing-kas baik per beta kuti anak Beta kalau kuti luka dalang Neti, ingatan. Belum beta pukul. Jadi jangan kalau basah hua orang tak pun bicara yang salah-salah Kasi Pu Anti pi perawatan, masih perawatan. Enggak, orang Neti udah cantik. Ya memang saya bagus. Iya. Jadi saya Anti itu yang butuh perawatan. Iya. Dia itu butuh perawatan otak semua. Perawatan hati. Si tinggalin dia aman-aman saja. Enggak, orang Neti tiap hari di Bakalai terus. Oh, Neti tiap hari di Bakalai. Oh, kalau gitu saya pindah dari Bakalai itu toh. Saya mau tetap di Bakalai, bagaimana? Berarti Neti pindahnya ke? Sentau dari sini saja. Saya ini mau ngomong, saya akan bikin beta lebih mongol lagi dari usia Neti. Loh kok kata saya usah bicara, kata beta tawa. Saya sama cobaan Neti. Lalu saya Pu Anti, saya bawa handphone. Nggak tahu, orang Anti juga sering minjemin handphonenya Neti. Oh iya. Berarti sebentar ini tuh Net, saya masih tetap mau gabung nih Gatong. Begadang lagi? Iya begadang lagi Net, terus saya mau ngapain? Orang nggak jelas gitu masih ditungguin. Udah mungkin hari pertama sih ada kejelasan, hari berikut ada kejelasan. Tuh ketemu sih harus tetap menunggu. Optimis? Optimis, yang boleh pesimis. Toh optimis dan pesimis itu sama toh? Ada kakak toh? Iya. Iya. Lalu sebentar sih masih mau tetap dengan Gatong. Orang Neti nggak mau Neti mau di rumah aja. Laki-laki kalau kau tuh sebagadang tunggu lama begitu lah, saya mau terima senang saja. Kan ada Antinya Neti. Beta saya mau masuk dengan dia. Saya dengan si beta saja. Oh, jadi Neti bareng itu bicara terlalu banyak, dia nanti akan atur Gatong. Beta saya mau dapat berapa atur macam begitu. Neti juga udah nggak mau diatur sama Anti Enggi lagi. Barang? Enggak, Anti Engginya bamarah terus. Dia pemarah sih, aku kalau keluar dari rumah saja. Kalau memang sih saya mau dapat marah sih kalau dari rumah. Tinggal di Cakno? Tergantung, beta pun dalam kamar itu cuma satu badang saja tanpa tidur. Saya mau tidur juga kasih bisa.
Tapi sebentar katanya jadi bagadang ulangnya neti. Yang dong kasih keping ini bukan jumlah sedikit, jumlah banyak. 2 digit. Hah? 2 digit. 6 digit. Oh, saya 2 digit para apa? Limpul-limpul tuh para apa? Jangan. Mesti yang 6 digit. Nah, terus? Oke. Lalu ketemu ke bagai saya ketemu tadi malam bagadang cuma 6 orang. Tambah saya 7. Sebentar nih beta kasih akang anak itu dia makan apa-apa satu ya, agak bikin potong putar supaya dia pulang toh. Lah kau tuh tinggal sedikit saja. Tinggal pokoknya taksir 4 orang lah. Taksir yang kayak gitu saja ya. Supaya kau tuh mau bagi rasa. Iya. Toh? Daripada sing rasa. Iya, sing rasa baru dapat nasihat. Iya. Kan sing pulang pokok juga, toh? Jatuhnya pulang rumah. Sebentar ingatan pakai kos kaki. Nyamuk ya? Nyamuk paling banyak neti, biar saya suka kenal nyamuk pun nama lain, tapi dia tetap datang para saya. Udah, toh? Sebentar jadi. Iya. Oh, saya ambil akan kopi-kopi ini sedikit dulu ke sana. Bawa ke bagadang. Bawa ke tanpa bagadang. Iya, bawa ke tanpa bagadang. Toh? Oke. Saya bawa barang 2 saja. Nah, sisa susu-susu putih itu saya bawa akang. Toh? Nanti kalau akan masuk di katumpung pengeluaran saja, Net. Toh? Orang mau dapat duit banyak. Iya, mau dapat duit banyak. Jadi saya pengadaan dulu. Saya pengadaan baru. Ntar notanya nyusul ya. Hah? Ntar notanya Barang kamu nyusul. sini sudah pakai nota. Udah, orang bayar aja udah scan. Kamu sudah pakai bayaran scan? Ya. Ya Allah, kamu luar biasa bayaran scan. Mau jual cuma sagu dan roti kanari. Enggak, ini ntar mau di-upgrade. Upgrade yang apa? Cupcake. Cupcake? Pie. Pie. Ini bikin apa? Selamat siang. Kona dari mana tuh? Sudah ya, beta perjalanan, beta pisah loam tadi kira diri. Saya bisa lihat Helena muka situ. Saya dari Helena. Saya sendiri Helena tutup, lah beta pi ke bawah sedikit ke bawah. Barang kenapa kok Helena tutup? Tidak, pi bang kali make up orang kah, siapa tahu. Padahal Helena tuh pun catok paling bagus. Iyo lah, catok 3 juta tuh. Iya, aku paling bagus sekali. Pasti lah beta orang bagus, Seng. Seng, saya sedikit bagus aja. Saya mestinya tuh pi di Helena. Helena Iyo, dia tutup tadi tuh. Kalau Seng di Helena kayaknya di Enta Salon and Bakery bagus deh. Oh, ada Enta Salon and Bakery. Ya. Itu dia. Ini cocoknya dari Belanda loh. Oh kak? Gila. Ada harus. Tadi mana sih tidur di mana? Gue baru nitip pulang. Pulang di mana yang beta masuk dalam kamar, lihat yang ada saya dalam kamar. Usi yang dia masuk. Kok Usi sih? Anti masuk. Anti masuk nih, anti keluar, terus Niti masuk deh. Iya, tapi saya tidur dalam kamar tuh. Enggak, itu namanya kamu miscommunication. Sulia pucat-pucat, lah tinggal pakai bibir merah. Sini paling pasti orang sini. Barang ada apa? Dia di bawah asuhan beta, dia tinggal di beta, berarti beta mesti kontrol dia. Nah, Usi Lah pas kalau dia dia boleh kenapa-kenapa lalu? Seng ada orang dia Buktinya Neti nggak kenapa-kenapa pokoknya kan? kalau siang dia di bawah asuhan saya, tapi kalau malam dia di bawah pengawasan beta. Barang ada bisnis apa ini? Siapa sisa kamu udah macam begini? Seng ada orang penyiksaan katung cuma bikin hal kecil saja mau yang menghasilkan uang banyak. Orang kita happy-happy. Uang banyak lah, sedikit lah balik kain putih lah. Ya Allah balik kain putih amit-amit cah. Ya Allah ya, beta masih mau umur panjang. Lah sudah pucat baik. Oh, si baru pi make up sedikit di salon saja saya bikin diri macam ini. Barang apa caca sini macam saya suka beta. Bukan itu saya suka saya perkataan kayak akan menusuk ke situ. Sama sisa kamu doang sampai pagi-pagi hari macam begini. Sudah, katong ini cuma menjalankan visi misi saja. Tugas. Iya. Macam, ayo macam kamu doang sih. Kamu doang pastinya percaya lah. Bukan percaya, orang memang betul dari tahun ke tahun setiap pilkada ini kan 5 tahun sekali toh. Dorong jaga terima itu serangan fajar. Atau saya bikin katong baliho pak. Katong bikin, katong lorong ini terima serangan fajar. Sesulia tuh, katong betapa beraninya katong. Katong sekarang taran-taran saja, saya usah terlalu. Sama orang butuh uang, masih butuh uang. Iya, tapi kamu berani lah. Barang ini kamu semua kali kayak ini kan nih. Sudah balik pucat tadi ki. Oh, ada kalau segila malam ini saya malam berikut baru. Sabar, barang kamu dapat berapa? Kata saya tahu kata mau dapat berapa dan berapa. Yang penting posko stay mantap saja. Dong tinggal datang, dong langsung olah TKP. Ayo siapa sisa kamu dua pun pintar nih lah. Katong kenapa? Lah memang, dulu tunggu dari malam sampai pagi hari macam begini. Suminon tinggal belum caca. Sudah orang tadi malam katong makan kacang hijau santang. Ada Kacang hijau susu. Kacang hijau santang makan sayur. Kacang hijau susu. Itu kan ada efek begadang tuh, makanya selesai fokus tuh. Kita fokus, cuma salah penyebutan saja. Santan dan susu itu kan putih sama. Ayo, tapi saya bisa bedakan tuh caca tuh susu mana santan mana. Makanya saya bilang salah tuh. Iya sudah. Sudah tuh. Kita cuma salah di situ saja kok saya jadi. Yang saya tahu bulan-bulan orang mau kata saja sih. Lah memang. Ayo kamu dong. Ayo, aduh, beta sih bisa lewat di macam begini. Begini, kalau memang saya percaya, sebentar saya gabung nih, saya sebenarnya beta saya mau panggil Selai. Ayo. Cuma daripada
Si kan tutup barang ini kan tempo jam 6 sore. Iyo. Jam 7 saya makan kanyang dulu, jam 9 baru saya start begadang yang katong di muka sana. Ay, Cuma Sel. duduk-duduk saja. Beta punya tuh jelas, beta punya juga ada jelas. Dapat Saya serangan ada- fajar? Saya serangan fajar, akan langsung masuk bawa M-Banking. Tinggal masuk, kasih nomor rekening, akan masuk. Sampai lu capek-capek, pada dulu macam kamu begini. Masih pun Ayo. pakai M-Banking. Sudah jangan bilang, gue nanti orang dengar. Barang kamu masuk ke beta, mari. Oh, sini sebenarnya saya tak putar ke apa sampai Ih. masuk M-Banking begitu Ih, berarti Caca, saya tak yo. putar. Caca kayaknya sehat ini Caca nih. Bukan, di mana-mana masa orang caleg-caleg kirim uang bersih dalam rangka apa? Lah dong kan suku belum itu KTP itu, mereka kalau tuh tangan kanan padong lah, itu tangan kanan pakai tuh. Lalu tangan kiri? Tangan kiri ada di tempat. Masa usia begitu? Ayo sudah juga Caca. Masih bisa tambah orang nggak sih yang kalau M-Banking? Mau. Nanti pulang KTP lalu, pulang KTP sih. Ayo kita sembarani, oh kalau yang namanya main di KTP beta sembarani. Maksudnya kan itu kan mesti daftar nama dulu tuh, kan masuk KTP supaya dong tahu tuh. Daftar kalau- KTP lalu nomor rekening seng. Nanti baru nomor rekening di bawah KTP tuh, toh? Mana ada orang nik langsung nama lengkap tempat tanggal lahir. Nomor Ya, nik kan langsung. Caca nih tuh, kalau waktu-waktu begitu dong fotokopi dong berarti dong potong ujung putih di bawah itu. Ujung putih mana? Iya, Ada apa? Tuh, kartas labe. Ah, Kartas labe lalu? di bawah itu tuh part tulis nomor rekening. Langsung. Lah, Jadi katong kasih nomor rekening langsung lah. Seng, nanti bulan depan kah tunggu dong. Jangan bicara yang bodoh-bodoh. Ini batu-batul ini. Lah? Beta mau ikut seka, beta mau gadang salantar ini. Kamu masih mau begadang lagi? Bukan begadang itu kan rame-rame, Iya, jelas tuh. siapa tahu kan kalau kemarin enggak, siapa tahu next day-nya dapat. Next day saya mengerti next day. Mengerti. Apaan? Besok hari tuh, hari Besok. besok tuh, hari besok tuh. Hari ini saya kali besok tuh. Iya tuh maksudnya kan Iya. begitu tuh. Iya. Iya, kurang. orang anti nggak pernah salah, apaan sih Canur? Antinya Neti nggak pernah salah. Jadi sebenarnya saya tadi Neti, bilang Neti dia mulai pembunuh. angka kuat banting pelan Neti. Iya, Neti. Neti ini Enggak. terus mulai. Neti lalu semua nyimpan dapur habis. Udah. Lalu. Kalau Kamu begitu- pusing nggak seng? Kalau begitu beta pulang balik KTP dulu. Iya, Beta bisa kasih aja, nomor dulu bisa. Iya. Bisa yakin? Iya, habis sudah. Oke, langsung ini nomor rekening. Iya. Jangan lama-lama ya. Jangan sampai ingatan Akan nomor lama. rekening tuh dia akan di buku di bagian muka bukan di belakang buku. Buku, Oke. buku apa? Buku Di bawah tersebut. nama ya. Jangan lama ya. Astaga. Neti kamu bikin apa dari tadi? Gak, orang Neti sama Canur bahasin masa depan kita. Masa depan apa Neti? Yang dari malam saya tidur. Enggak, ini kan anti kita kan lagi mau itu nerima serangan fajar gitu. Barang dong bilang nanti dapat berapa? Kata Cak Nur tadi tuh 6 digit kalau nggak salah. Wih, jelas. Tapi sampai sekarang nih belum dapat tuh. Enggak kan, kalau kan baru begadangnya baru 1 hari tuh. Kalau kemarin enggak, mungkin besok, lusa, tula, everyday, everything. Hari terakhir langsung balik kain putih, baru bungkus kapan dua lagi. Jadi satu lagi Neti kapan Apaan dua. sih? Ih, hari pertama saya muka sudah pucat baca begini, kok hari kedua ketiga lagi. Beda cuma lagi kapan dua saya Neti. Astaga, Enggak, orang kita mah masih fit-fit aja. Ini sebentar malam juga kita mau begadang. Anti mau ikut nggak? Oh, Seng. Jangan leh. 6 digit loh Anti, lumayan loh. Sudah juga. Jangan leh. Onti punya nanti masukin nomor rekening. Udah langsung kirim ke nomor rekening, jadi Onti sampai begadang lah Nona. Kalau gitu Neti boleh nggak ikut sama Anti? Kalau Nona mau ikut bagus, itu kan lebih bagus. Supaya Nona begadang, Nona sampai tunggu sampai pagi hari buka gang. Tuh. Nona tadi malam Onti, lu Nona kamar gitu Nona sih ada dalam kamar. Yo orang Ya Onti ampun. Neti lagi begadang. Neti, muka sampai sudah paling pucat. Untuk mereka kata pakai bibir merah saja tuh Nona. Ayo, nanti Caca bikin buru-buru sih, tapi Sisin tahu. Gak, orang udah pasti kok, katanya Cak Nur. Ah? Udah pasti. Cak Nur bilang mau mana? Udah pasti. Pasti apa? Pasti dapet. Dapat apa? Apaan sih Anti, dapat uang loh, masa dapat apa? Dapat saki, nanti dapat saki Neti. Enggak lah. Kalau si saki bagaimana? Ya udah Anti urusin. Ini hari pertama nih. Sabantar balik begadang lah itu. Tuh. Lalu besok lagi kalau siapa? Kalau Sabantar siapa berarti besok lagi? Ya tergantung. Iya, astaga. Oh, sih masih percaya Caca tuh lagi. Ya orang gimana lagi, orang Anti aja nggak pernah ngasih Neti uang. Apa? Lah Onti jangan taruh di bawah bantal per situ. Enggak. Oh, berarti Maku kayaknya ambil kapal. Nanti Sabantar Onti tanya Maku. Tapi sih tidak boleh Maku. Enggak, orang Neti tinggal lihat. Foto dulu Anti. Ih, jangan lah Onti. Iya, sama aja Onti rambut kan bercat tuh jadi. Cantik sekali. Iya. Neti, Maku tuh udah di mana? Enggak, Neti nggak tahu. Canurnya lama ya.
Iya, channelnya lama sudah kasih dia cari akan buku tabungan tuh. Ya tapi dia buku tabungan juga suwe apa? Tabakar kata robe siapa tau dan dia. Lalu maku sih bilang apa sih waktu keluar tadi? Enggak, orang bumakunya nggak tahu di mana, nggak bilang apa-apa sama Neti. Neti juga nggak mau urusin bumaku lagi deh. Neti udah pusing. Kenapa pada pusing? Enggak, bumaku itu kalau kadara makan. Kalau kadara tidur. Papa Neti jangan. Dia makanya ada urusan kah tuh. Siapa Enggak. tahu kata dia ada. Begini dia pulang bilang kata Neti. Ini kita kasih ini sedikit. Hah. Cima kok sih? Enggak, itu mah nggak akan terjadi, Cak. Kok Cak? Oh, Anti. kalau Makanya nggak- itu kan Neti lagi sama Cak Nur biar Neti bisa dapat uang. Ini Neti melempar Caca tuh Soalnya ini kayak udah jelas banget. Jelas. Sabantar coba-coba saya kalau ada kamar Ana. Sudah balik. Sudah. Mana Beta tuh? KTP ada lupa dicapil. Beta apa saya dicapil, bukan beta hari itu kan menikah tuh status menikah tuh lah beta ada balik status akta makanya dong mau cetak barang Balik akang blanko. apa, Cak? Oh, balik status janda. Iya. Oh. Akan pun blanko ada habis. Jadi beta lupa akan hari itu beta lupa. 9 nanti beta pun taman di sana ada. Harusnya ada orang dalam. Ada. Jangan kamu lihat beta begini, beta saya pun taman di situ. Dia seorang, beta pun taman tuh langsung tambah foto. Si taman. Tukang Iya. foto. Tukang foto. Tukang Foto para apa? Tukang foto lah tukang print KTP. Untuk berarti saya mau suara berbeda juga itu KTP ini Seperti itu pijua. Lu sih kalau kuen jelas kayak begitu. Saya bilang kata masih di sana. Hah? Kalau saya ada kemarin bilang kata, Engge. Bukan beta ini baru sadar saja, beta pikir kata KTP itu akan ada dalam dompet, padahal memang sih nggak ada sama sekali. Lah buku tabungan. Buku tabungan beta ada baru pergi buka tabungan, tuh lalu dong bilang nanti dong hubungi lagi begitu. Oh, saya mau buka tabungan bagaimana Caca sementara KTP saya susah yang ada. Beta orang dalam ada di bank, sih karena apa sih orang dalam capil beta mau di bank. Kira-kira saja ordal, beta ada ordal, iya ada akal. Oh jadi Caca ada orang dalam kancang di bank ya? Iya bukan, maksudnya ini masalah sangkut paut orang dalam tuh. Iya. Yang saya tadi bilang, saya pun dicapil beta orang dalam di bank. Kan saya bilang beta buka tabungan mesti ada KTP. Karena beta ada orang dalam, jadi saya pakai KTP lagi. Jadi saldo ada banyak apa? Saya kalau balong ini dong balong hubungi, perbeta bukan masuk, perbeta mau store tuh. Tapi sabar. Apa lagi? Tenci dong tuh, dong baru bagadan 3 malam. Bagadan persidangan Fajar ini. Lalu hari ketiga dia ngaras kapan? Saya sabarang, dia masih ada sana, mau masih bernafas. Lalu kata ini baru 1 malam. Berarti kata mesti bagadan apa malam. Perbeta suruh tanya Tenci tuh lai kata, dong bagadan itu dong bayar per hari kah, per bulan kah? Kamu ini masih percaya dong lai. Saya lihat Tenci ya, 3 hari saya baru dapat akal. Kalau kamu 2 nih baru 1 malam saja. Ya mesti kata punya semangat harus toh, Engge. Spirit. Apa? Spirit. Spirit. Caca dong paling percaya Bukan percaya kan, ini akan terjadi toh. Jadi kata mesti ikut saja. Bahkan cuma saya nggak ada kerja banyak-banyak, cuma duduk doang. tunggulah akan dapat. Kalau dong itu per hari, ya Allah banyak itu. Saya bagadan samalan 2 malam 3 malam, hitung samalan kotor saja 2,5. Lah, kalau saya bagadan itu banyak itu. Sudah jauh Ini anggap saja katong hitung masa kerja, katong hitung masa begadang. Dibayar per hari lagi. Iya. Mudah-mudahan dong bayar harian juga, jam bulanan, ya Allah, kepeng sekali. Macam saya masuk nomor rekening belum batu 1 mau. Masuk nomor rekening itu langsung pasti Caca. Bukan macam kamu dulu menghayal kata. Hari ini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima balik kain. Uang data langsung. Ya Allah, si gila. Ya, kok saya 1 kali masuk terima full toh. Tapi katong hitung per hari masih ada akan puren waktu dan itu hitung akan punya lamanya katong bagadang. Habis ini lah kamu panggil akan Domingas tuh lah kamu tensi dana tuh dulu. Kamu Ini barang kenapa katong semua? Kamu toh, tadi malam dong kasih masuk katong kacang hijau. Sabantar nih kayaknya apa ya Brenebon apa toh. Jadi pokoknya katong tiap malam tuh katong makan jenis kacang-kacangan saja semua. Habis itu lah asam urat kok kamu. Oh, enggak konsumsi orang. Saya sumpah Caca, beta kan cuma bilang tuh. Oh memang saya perlu masuk di katong punting. Bila Domingas tuh sabantar. Neti, sabantar sila nantai. Katong dapat bagi vitamin semua. Sampai vitamin rambut juga baru bagi akal, ada akal. Caca osi bilang mati lu itu. Memang, katong bagadan dapat vitamin Robion toh. Iya, lalu vitamin rambut lah be. Kasih beta. Osi ada gila, osi saya masuk katong punting, osi 1 kali dapat terima kan nomor rekening. Saya tuh Caca, beta cuma saya bukan lakuang 1. Ini memang osi kalau kau terbaik lah memang. Bukan, ini masalahnya katong punya eksistensi dalam bekerja itu dan menunggu itu diperhitungkan.
Osi cuma dati ada akal. Perhitungan itu perhitungan yang salah, Caca. Osi tahu apa yang salah betul? Ada apa? Iya, Osi kan Celia, apa? tenci datang 3 hari tuh. Kalau misalnya betul, berarti hari pertama kita tuh dong panjar. Hah? Sabarang aja orang Masa ada sampai hari ketiga baru belum bayar tuh bagaimana, Caca? Nah ini, dong lihat dari Osi pun kualitas begadang. Kalau Osi kualitas begadang, semata masih kuat itu dong bayar lebih bagus. Saya tahu apa? Dari begadang saja dong hitung. Jadi ketika caleg itu naik, katong punya energinya akan balik, katong pun kiri kanan orang itu akan bagus. Saya tahu boleh. Kalau dapat uang, Onti bilang balik apa? Ya Allah. Susu. Stop. Toh? Ya. Ya. Tante Mingga sana tensi saya punya lagi. Akan jarang akan punya sekemar mereka pakai laksu. Tadi malam katong minum pil, sebentar katong dapat suntik. Kasih tahu apa suntik. Berarti besok kayaknya kata infus. Itu, toh? Katong infus kami. Katong infus penyakitan, masih gila ada akal. Lah kamu sudah boleh maku. Hah? Maku. Pasti tinggal pasti dong maku. Barang maku nih kita sudah boleh dia berapa hari di rumah nih. Makanya keluar Neti sama-sama. Kalau memang pas maku itu pulang rumah saya pasang gering-gering di dia boleh. Saya dapat tahu. Oh, anak tuh dia paling majalang lah tak lalu. Pasti baru pasti apa dan dia di tim sukses. Dia punya jam tayang itu akan lebih bagus dari Rose. Iya, sih Bapak majalah yang penting terbaik tuh. Udah punya tim, sukses lagi. Saya bayangkan sudah punya tim sukses lagi. Kemudian saya cuma duduk tanding di rumah yo. Sio, beta kan di pasar, beta pulang, beta urus rumah. Sudah, saya bisa tolong merah tapi saya pun ke sehari. Iya tuh. Beta juga kan saya bilang, no kata mesti urus beta tuh Caca tuh. Ya orang bareng beta ini ada bicara menyinggung saya perasaan. Iya, udah tadi macam Caca sini, saya suka beta. Oke, kalau begitu. Macam beta kurang baru macam no saya suka. Oke, kalau memang beta menyinggung saya perasaan, ambil sebagian love ini pada saya saja ya. Saya beta kayaknya saya mau ambil love itu. Bisa mau ambil apa? Nanti akan patah. Karena ketika beta ambil pasti patah. Ih, Cada dong. Cada dari mana, Cada? Kenapa? Ada yang lucu? Saya tahu kasih dia love ini. Itu Saya sih bilang jangan jangan patah. Ada pada mau. Cada saya lihat. Terus? Aja, Astaga. Nanti dia patahkan tuh, bilang tentang itu sih, hati stop patah tuh. Duduk. Ingat aja sampai osot miring begini, osot banting ke sana, siapa tanggung jawab? Beta kan naik kaki ini juga, beta kan ini ada. Beta kira saya dong, beta mau begini. sih, Bu Cada. Neti. Maaf, Cada. Beta pikir mau Jangan Cada. Ini harus bikin tiang di sini, padahal ose. Iya. Karena dia bukan ada pucat dia, dia tuh ke belakang. Neti saya muka pucat kenapa? Gak orang Neti udah ombre. Pucat dari mana? Ombre itu apa? Bibir, lipstick. Ya, apa? Campur lipstick dua Warna. warna Ya. jadi satu. Itu namanya ombre. Iya. Kalau terlalu banyak rombengan. Iya. Ose kan terlalu ini Neti. Ose kenapa ketawa? Ingatan Neti. Aduh Tuhan. Bibir itu kasihan dia juga. Ose tinggal pakai merah putih. Lama-lama dia merdeka. Kasih bibir tuh kesempatan untuk merdeka juga. Bikin kopi. Bikin kopi sudah cepat. Orang dari dua Sugar. hanya apa? Sugar. Terserah Ose mau sugar ke mau segar ke terserah Ose saja. Panas. Awas sih tuh belakang situ Neti. Apa pusing? Usi terlalu ini. Dia hati sakit katong tadi malam begadang, Abang. Abang begadang? Iya, begadang terima serangan fajar. Katong baliho masih ada berdiri di pos muka tuh. Hah, serangan fajar? Iya, toh. Jangan boleh begitu. Udah tunggu serangan fajar. Serangan Gila, fajar sih. sekarang ini akan hitung per hari. Jadi semakin lama sih semakin begadang, itu dong bayar akan hitung hari yang selama saya begadang itu katong pakai absen semua. Masa? Iya, memang masa tidak mau mantap. Jadi orang begadang ini tergantung dia punya durasi. Iya toh. Luar biasa. Lamanya katong begadang dong bayar kalau sama katong begadang itu. Karena nih per detik. Per hari. Per hari Cada. Bagaimana? Per hari? Iya. Satu hari berapa? Saya tahu katanya dengar-dengar 250, 2,5. 250? Iya. 50 jadi kalau kita bisa begadang barang apa hari begitu? Iyalah, Cada. nomor 3 hari Sela. toh. 750. Hah? Cada udah muka pucat tuh. Hari Sudah kelima. Ini baru berapa hari? Satu hari? Satu hari. Baru 2,5 sen cukup. Harga kain putih tuh akan sekarang Ya, sunai. Allah, sama deh. Akan harga sekarang tuh sunai, belum dia punya tuh anak kadar buat yang datang buat Iya. dia kemudian Cada. minimal 3 hari. Cada. Beta bilang dong saya percaya beta. Minimal begadang, katong semua konsumsi jelas. Iya, kalau katong semua dapat obat-obatan per begadang supaya tetap fit. Ini maksudnya kamu begadang apa? Kamu
penanggulangan bencana. Bukan. Par tim sukses ini tuh yang katong. Orang ini sih kata obat terek apa? Kamu pas kalau dapat begitu, kamu mesti lebih banyak itu kadaluarsa. Kamu tiba-tiba mata kuning tak bola balik, mata putih tak bola balik. Mata kuning. Nah, itu itu. mata putih-putih ini. Iya, makanya beta bilang. Kalau mata hati-hati. kuning berarti lagi kuning itu. Beta bilang Teh Nurul dengar ya. Sabar ya. Dengar Teh Nurul datang. Iya. Semua hal politik yang berbau dengan uang itu semboleh. Sebenarnya semboleh. Saya katong kan saya terlibat politik langsung tuh, Oh, Cada. Mau langsung kan mau langsung atau tidak langsung? Mau kena touch atau tidak kena touch? Touch itu sentuhan. Sabar, coba saya bikin ulang. Langsung maupun tidak langsung. Katong ada tengah-tengah ini. Katong Iya. menyentuh langsung dan tidak langsung ini. Justru itu, langsung tidak langsung. Langsung tidak langsung. Akan mau dapat. Tetap mau Pas dapat. akan mau dapat itu katong pindah dari situ. Sih tahu boleh. Ini bicara begini sih boleh begini. Beta lempar saja ya. Itu semua bagus karena itu masuk dalam ranah money politik. Bilang pada cara. Money. Uang. Yes, Yeah. yes. Yes, alright. Yes, alright. You understand? Yes. Understand banget. Yes, Cada. forever. Every day. You Kalau I jantan don't- lo banyak. Please, Yo. please. Cada, Please, sabar, please. sabar Cada. Please stop. Stop please. Stop please. I Ayo. I understand. no. I pikir dia satu pala. Sabaran saya ngomong mulai. Because kakimu bobo. bukan. Stop jangan terlalu panjang. Bukan maksud beta begini, money politik itu akan ada pun sanksi juga. Begini, sabar. Beta mengerti, Beta mengerti yang saya bicara ini. Sampai di sini mengerti. Beta mengerti, beta Oke. sangat paham. Iya, Cada. iya. Cuma kan ini kan katong pada dasarnya, Hah. dasarnya ini, Dasar nih. Katong seperti itu dari 5 tahun sekali katong tetap dapat dan katong diperhitungkan yang kayak begitu. Boleh begitu. Ingat. Si Kita mau harus bilang hidup. pada orang bahwa memang remember. Yes. Ya, remember tuh mesti diingat ya. Bahwa remember itu ingat. Iya, maksudnya remember tuh mesti diingat lagi bahwa ingatan katong ini pengharga diri. Ya lah memang katong punya harga diri. Siapa juga yang mau kasih harga diri dapat inja tuh. Ini bukan masalah harga diri dapat inja. Tuh, ini maksudnya kalau katong begadang tuh katong cuman gara-gara uang sedikit lalu katong kayak ini uang banyak Cada ini dong hitung per hari. Aduh, itu omong kosong tidak pernah ada dalam kamus kalkulator tidak Ini pernah ada ada. kok. Yang sekarang ada kok Cada. Ada kok. Masa? Iyalah. Yang mungkin ada, beta bilang proses. Nah ini ada orang yang katong jalani akan sekarang ini akan ada dan real. Itu siapa? Nah ini katong caleg yang katong tunggu-tunggu dia ini toh. Tidak boleh, beta bilang perkomorang. Komun beta akan lapor komorang nih. Sih kenapa? Sih tersenang. Hah? Sih Bukan tersenang. beta senang. Beta mengajarkan komorang tuh cara berpolitik yang baik dan Benar. ya, benar. Betul Cada, betul bilang dia. Begitu. Dia juga dapat tapi bawa bunyi di rekening. M-banking dia. Oh, dia transferan? Iya, dia via transfer. Itu kan yang kelihatan tuh Cada tuh. Oh, mau kelihatan kamu bayangan kan tanpa bayangan kamu tanpa sombar juga yang boleh. Itu yang boleh. Ada dia punya undang-undang itu yang mengatur. Oke. Kau bisa kenal bahaya orang bisa lapor ke orang loh. Bisa lapor ke orang ke makanya itu bawa ya? Bawaslu. Ya, aneh dia pintar ya. Bukan KPU Neti, KPU. Bawaslu. Bukan KPU. Bukan. Ini. Perbedaan antara Bawaslu dan KPU tuh kalau KPU itu Komisi Pemilihan Umum dong yang menyelenggarakan. Terima kasih Netiu. Dia kira berbeda. Kamu tahu Netiu itu apa? Masih baca sana. Kamu tahu Netiu apa? Neti thank you. Cie. Cara saya bermulu bagus baru bilang cie ingat. Neti itu bersapa? Buat Neti lah. Muka pusing apa? Enggak, orang Neti pengen aja. Terus Ya. Neti. Marino saya tes akan dulu toh. Terus kayak macam. Cara coba kan beda sih putar kalau kamu Cada. Mana? Cada, jangan beda sih putar kalau kamu Cada. Aku nggak apa Cada. Net ini betul nggak? Weh, sini aku kayak mau balacang sedikit. Seng jua, Caca Uyo salah itu. Susu minum. Caca Uyo salah itu. Putar. Beta pun Enggak itu orang itu beras Neti. bersih. Tadi siang itu kan makan siang kan sambal balacang. Ini balacang. Betul. Oh, mana coba Cara.
Ayo coba kita lapangan pakai ini ya. Mari kita lapangan. Sudah tumpah. Sudah, jangan Beta mau katong kasih nyalakan peroleh TKP saja, Iya, Cada. beta mau telepon Kalau dulu jadi- teman dia bagian forensik. Iya, jadi Dia kalau mau jadi datang. apa-apa dengan Osie, Iya. don dua yang tanggung jawab Kalau memang beta harus pergi dengan Jangan, Cada, jangan, boleh kalau memang pergi beta dulu. harus pergi dengan kopi ini toh. Kalau memang beta Tiga harus mana, pergi dengan Cada? Tiga kalau memang beta mana? harus pergi dengan kopi ini. Tiga mana? Beta harus pergi. Kalau beta harus pergi. Jangan Cada sih kalau begitu Cada. Beta serahkan. Beta pergi. Oh, sama kencing. Neti itu. Neti sama tadi pula balik itu juga. Balik sama cuci yang Kalau baru. memang- kalau memang beta harus pergi. Stop, jangan. Jangan bicara begitu, Cada. Bukan Tuhannya, Utama- sebanyak kasus orang kecelakaan orang dengan kopi. Hari ini terjadi di beta nih. Kalau sengok. kopi, kalau ini. kopi rasa apa namanya tadi? Balacang. Balacang cuma buang air saja. Kayak orang bodoh-bodoh sih mesti kuat Cada, Osie orang Maluku toh. Aduh, siapa yang kata-kata macam begini? Osek gila mangkali ke? Saya boleh bisa begitu. Neti, beta bilang terakhir. Cukup beta yang rasa. Jangan orang lain yang rasa. Iya. Enggak, orang Neti nggak ngapa-ngapain, itu gelas bersih loh. Cuman tadi itu nggak ada sendok, makanya Neti puterin Pakai pakai tangan. bungkus kopi. Ya, bungkus kopi itu akan main di balacan tadi, Om PNG pasar campur akan dalam plastik. Akan sudah sampai di beta sini. Cada, berarti kalau saya badan batas ini sudah. Mudah-mudahan dia jangan kesini sampai keluar lihat kuku toh. Kalau dia kesini ini bahaya nih. Kuku nanti. Beta berharap Sengok. begini. Mana beta tarik? Saya begini supaya dia keluar dari sini. Oh iya, bikin ketawa demi Allah itu nanti. Ini memang anak. Saya bikin pencobaan per siang terang ini. Saya kalau kasih pencobaan bagi. Nah, sini. Udah. Katong ke pelan-pelan saja. Iya. Itu sih Ya, kayak. next. Oh, saya minum. Next. Oke, next, Cada next. Nanti minum susu. Dia muka pusing Cada. Ini muka pusing ada bagadan tadi malam. Oh iya minum. susu. Ingatang, beta mau bilang Pak Komorang ini. Yang tadi itu soal terkait dengan serangan-serangan fajar, terus money politik, terus tadi yang beta bilang tuh burung-burung juga tahu tuh. Apa tuh? Tahu yang beta mau bilang ini. Nah, kalau Engge paham agak, Engge paham bahasa burung. tahu, sering bicara dengan burung. Sering bicara dengan maksudnya memang sering mungkin Usi Engge pernah mungkin punya ilmu sendiri tentang bagaimana Beta boleh minta izin buang airmu. Bukan, kata orang ini cuma memastikan saja mungkin dia punya keahlian lain toh. Iya. Artinya mungkin dia bisa mengobrol begitu dengan Saya burung di udara, burung di pantai, burung di laut mungkin toh. Semua ya seng toh. Ih, jangan. Masa mau bicara dengan burung susah. Masa mau bicara dengan burung bagaimana? Saya bisa artikan. Semungkin. Bisa, iya. Nah ini terkait dengan itu. KPU dan Bawaslu. Kalau KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Dorang itu yang menyelenggarakan. Lalu Bawaslu? Ini pengawas. Nah ini semua bentuk pelanggaran. Nah, lapor ke dorang. Lapor di situ. Makanya lapor. Katong menggerakan ini juga kan katong saya melibatkan Bawaslu toh, Oh. katong kedap suara. Oh no, tidak bisa. Tidak boleh. Tidak segampang itu, Rudolfo. Nur. Tidak segampang itu dong. Tidak segampang itu dong. Tidak. Ya Allah, katong bikin akan bergampang. Nah ini, segala hal yang komik yang gampang gampang itu akan mendapat musibah yang besar. Itu. Beta sudah bilang baru tapi dia saya percaya. Iya. Oksigen so bijaksana ya, Lah. saya cuma uang. Lah tadi beta bilang toh. Osek kalau memang saya bijaksana, Osek di sini aja. Bijaksana. Sini. Sini. Ini tiba-tiba bilang para orang. Caca, boleh. Artinya mungkin Caca sebagai yang lebih tua, mungkin Caca bisa mengarahkan Neti ini untuk menjadi Tadi lebih malam baik. beta ajak dia perbegadang juga. Nah itu yang bagus. Oh, itu yang bagus. Yang bagus, karena begadang ini per tujuan lain kan. Mau serangan-serangan fajar yang bagi-bagi uang ini kan. Saya kata ini cuma kan regenerasi saja. Toh regenerasi daripada serangan fajar ini. Justru kan itu. dari tahun ke tahun juga Nah, kompleks ini terima serangan fajar. Oh jangan. Katong harus bikin perubahan. Katong harus berani berubah. Ya. Power Rangers Jangan. Jangan. apa? Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Masalahnya begini, kalau katong yang berubah, tiap tahun katong tinggal begini terus lalu berharap untuk serangan fajar. Iya, betul, Itu tidak Caca, bagus, betul. Caca. Betul keseng? Betul. Kita kalau bicara begini, kita mesti bicara begini saja nih. Iya, betul. Betul, Caca. Semboleh begitu, Caca Nur, katong sekali-kali rubah paradigma. Paradigma ini tinggal di mana? Paradigma ini kemarin masih tinggal di Asalobar. Nah, tambah putar. Habis itu dia sudah pindah. Ke Halong Atas. Nah, Saya mesti tahu lagi. Masa kenal? Paradigma. Paradigma siapa? Paradigma itu.
Neti. Saya. Jadi ketemu si rubah pola itu. Ya Cada. harus Oke, Neti. harus Jadi rubah- belum ada rubah. kata terlambat. Ketemu baru begadang satu malam. Iya. Berarti balempar rendom pun hitung tiap malam itu nanti ketemu bisa mati bodoh-bodoh. Oh iyalah. Saya mungkin orang pikas keluar uang. Masa dong pemilu masih 1 bulan lalu kamu begadang dari hari pertama di bulan pertama sampai hari terakhir di bulan itu kamu sekarang ada kerja lagi kah? Iya. Maksudnya kamu lo baik begadang di pos ronda sana lalu orang pencuri kamu tangkap begitu daripada kamu begadang cuma tunggu 250.000 bagaimana? Kamu pun harga diri cuma 250.000. Saya ada harga diri pas kan? Kalau 300 ambil. Siapa yang ada harga diri? Kalau 300 Kenapa? ambil. Nah, iya. Kalau 250.000 jangan ambil. Kalau 300? 300 ambil. Sudah jauh ada. Ambil. Tapi saya lah ada terima mau. Saya terima yang banking itu. Saya tuh istilahnya saya terima tapi saya COD. Nah itu dia. Saya pakai juga toh. COD. Saya masih mau minum makan. Daripada saya ada. Daripada lari kosong. Iya, minum sama Iya, jadi stop Neti Neti ya. ini memang. Stop, katanya saya boleh bikin begitu-begitu lah. Boleh Caca. Boleh. Apalagi nih Neti searching itu kan ada Searching. tuh. Iya, searching. Searching itu apa nih? Searching. Dia cari-cari, beta paham orang cari osi asal kuliah di Oxford apa barang itu kasih sama arti searching. Beta waktu kuliah di Oxford itu belum ada bahasa ini searching kayak ini nih. Lo masih cari? Masih cari. Oh, tapi kalau sekarang sudah ada searching. Searching. Oh, maksudnya? Neti searching tuh di Google. Katanya apaan tadi tuh? Larangan politik. Nah itu tuh ada dalam undang-undang tuh. Larangan politik? Iya. Money politik. Enggak, iya larangan politik uang. Dia bicara bolong aja. Iya orang. Apaan sih Yang bercanda? begitu. Lalu. Undang-undang berapa? Bukan dia bicara bolong habis, beta paham. Dia Larangan masih komanya politik ada. uang. Ah, komanya ada loh, Cada. Larangan politik uang itu ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya, that's right. Wih, Anda pintar lah. Pintar memang. Jadi itu, Neti sudah paham toh. Iya, Ini Neti kalau sudah paham begini jangan ikut-ikut rame Neti. Toh? Cak Nur nih orang Seng, Neti nggak mau. orang beta cuma panggil saja itu kan terpulang. lah. Enggak, orang Neti nggak mau. Cak Nur mah paksa-paksa Neti mulu. Beta sempaksa. Caca, dia bilang Caca yang paksa dia tuh Caca nih. Beta sempaksa, beta sempaksa abang Jamara ya. Beta sempaksa, beta cuma bilang Neti mau ikut. Neti mau ikutan gitu lah. Neti bilang ayo boleh gitu. Jadi ayo boleh lah. Jadi maksudnya begini, kamu orang ini tunggu serangan fajar ini dari satu ya pasangan yang maju ke kamu membuka peluang untuk semuanya. Kalau bisa semua. Yang menurut tadi malam katong pun tim tuh katong terima semua. Katong buka tangan saja, katong welcome toh. Ih, kamu sih sembah tuh Iya, bagus begini, maksudnya dong. Kalau begitu makali satu. Kamu orang yang punya komitmen. Oh. Boleh. Kamu tuh sudah semua harga diri, Iya. sembah komitmen lagi, masa semua Murahan. orang ambil? Oh, si bilang kamu murah ya Allah. Cat. Si gila. Batu kasih Cada. Beta tahu ya, beta tahu sampai di sini. Gila, Kalau sampai kamu jangan murahan kalau begini. kata-kata begitu. Iya. Murah. Boleh. Gila. Kalau memang dong posisi masih mahal bisa tawar, tapi jangan bilang murahan ya. Memang toh. Masih sale juga Iya, toh, masih toh. diskon. Betul. Ini. Lalu ingat kalau memang yang ada hati pada yang semua yang pasangan yang maju ini, jangan tanda tangan. Masa semua kamu mesti ambil bagaimana? Lah beta bilang murah. Pantasan. Bukan, beta ini kan, beta belum sampai ke tingkat yang ini nih. Beta cuma baru pertama kali ikut saja, begitu. Baru pertama kali ikut? Iya, baru pertama kali ikut, perbagadan terima serangan fajar. Lalu katanya regenerasi. Itu sudah, ya bukan karena ini tiap kali itu dong bikin akan di kompleks ini. Makanya dong tinggal bikin akal dong panggil-panggil beta lah itu, lah beta ikut-ikut saja. Oh, boleh begitu. Jadi kelihatannya akan kayak regenerasi begitu. Oh. Jadi turun temurun. Kebiasaan ini dari tahun ke tahun kayak begitu. Jadi dong bikin akal. Harus berubah, Caca Nur, betul. Nanti pilih beras kalau nanti Mana nanti akan masuk di sini minuman itu. Dia dulu yang ada fungsi apa lo pasti pilih beras Gak Neti dengerin. Caca ini udah muka pusing ya, bisa bikin apa-apa. Neti dengerin itu lalu kira-kira Neti mau bilang apa begitu? Maksudnya Neti ada mau sampaikan apa? Mau sampaikan apa Ya begitu? kalau menurut Neti sih, kalau kan pemilihannya kan 5 tahun sekali nih. Lah kalau cuma dibayar 250 untuk 1 hari sih ngapain? Kan hidup kita kan apaan sih? Ini beta bikin apa? Udah Neti juga nggak ngerti Neti ngomong apaan. Bukan Neti mesti sampaikan begitu. Memang betul ntar Neti bilang tuh. Iya. Tinggal Kan daripada sedikit lagi Neti, tinggal sedikit. Sedikit. Lanjut deh dikasih habis akan ya. Kan daripada kalau misalnya dapat 250 nih. Sabar Neti. Ini daripada atau kalau? Kalau daripada
Daripada kalau pakai satu Sudah saja. akan sama saja. Ya. Kalau Dapat 250 nih. Ya. Itu kan cuma per hari tuh, Per satu hari tuh. Ya. Lah ngapain orang pemilihan aja 5 tahun sekali kan Iya. nggak ada ngaruh apa-apa, beda ngerti maksud, nggak? beda maksud. Iya. Jelasin dong. Katong Janur. dapat uang hari ini 250 Ya. ribu. 5 tahun ke depan, katong masih jangan cuma harga diri Iya, dibayar dengan di 250 ribu itu. Sudah. Penjelasan susah betul. Iya. Nanti penjelasan betul susah. Betul susah ya, susah sekali. Makanya Neti. Susah banget. Susah banget sekali ya. Susah banget sekali. Mungkin Engge mungkin mau sampaikan apa begitu Engge. Makanya tuh katong nih jadi masyarakat yang baik nih mesti punya harga diri. Jangan cuma karena satu datang janji bilang kata tunggu serangan fajar lah mau dapat uang. Lalu lu bakalan dari malam sampai pagi kita rang dapat katong di muka gang. Tuh, akhirnya mau selai sudah kalian anak-anak kah, saudara rumah gara-gara si masa nih sudah muka pusing nih toh. Oh begitu Akhirnya, Betul. Baik kalau dapat cari tapi kalau sen dapat. Kalau dapat juga berapa terlalu toh? Artinya beli vitaminnya sen cukup kapan? Iya dan yang usaha ada pun dapat berapa itu yang usaha usahakan juga ke apa. Dan Betul. Ada pun pikiran saya itu. menjamin katong sampai 5 tahun ke depan. Iya. Bener loh. Banget, Net. Makanya kalau sudah tahu jangan ada sama teman Iya. kita panggil lain, Caca bisa sendiri saja. Aduh, di sini Iya. Sudah. Di sini nyamuk banyak. besok bakar obat nyamuk di pinggir sini. Iyo, tadi barang dia Dari tadi nyamuk taruh anak ketemu kaki abis ini. Cada. Tadi beta supir ada saya menyimpang lain lihat rumput-rumput sama masih ada. Asa keterpegangan tadi malam. Bagaimana lalu Caca Nur sih Caca Nur mau bilang apa Saya begitu? stop deh kelakuan deh model macam begitu Iya, toh. kalau Caca Bukan boleh. katong di sini saya banyak orang. Banyak orang yang iya, tunggu betul. serangan-serangan fajar. Itu Itu kan sembaru sebenarnya memang. semboleh. Semboleh, Semboleh sama sekali dan harus ditiadakan itu. Betul. Itu yang pertama katong apa bikin bodoh dulu dengan uang. Betul. Toh. Yang kedua yang tadi kayak Caca bilang tuh, saya mau Betul. harga diri. Betul. Masa harga diri nih dinilai dengan uang bagaimana Iya, toh? betul. Katong mesti lihat yang cara kerja, yang Betul. nanti caleg, yang nanti dipilih itu Betul. bagaimana. Dan kalau memang ketemu dapat lihat, ketemu wajib lapor itu. Katong kan Iya, katong yang katong kayak lapor ke begini, iya. Bawaslu. Bawaslu Panwas, tim Panwas toh. Tapi kalau katong lapor-lapor begitu, itu katanya cari muka toh, itu mesti lapor toh. Saya usah cari muka masih ada toh. Ya bukan maksudnya istilahnya nanti orang bilang, iya cari muka sekali. Sang, masa katong cari muka bagaimana sih usah. Itu harus toh, diharuskan. Itu katong memposisikan katong sendiri sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik. Artinya katong lihat oh ini ada pelanggaran di sini. Katong harus sampaikan, mesti bilang. Karena Bawaslu dan tim Panwas itu dong tugas tuh memang begitu. Iya. Lah kalau dong sendiri yang berusaha Iya. untuk cari-cari Jadi pelanggaran katong juga segala mesti macam. kerjasama deh Betul. dong. Toh, jadi Katong macam membantu iya. toh. Artinya kalau ada sedikit peristiwa yang ini kayaknya Ini sistem batu. ini kayaknya Menyeleweng, mencurigakan ini. menyeleweng. Hah? Menyeleweng. Kalau sampai ke menyeleweng kata tahu ya. Lah itu sama saya tuh cara tuh. Nah iya maksudnya beta belum belajar sampai di menyeleweng tuh. Baru Beta belajar sampai di yang yang betul tuh. Sama menyeleweng sih itu sama saya tuh. Dia belajar Dia cepat juga. Kita belajar cepat juga maksudnya Iya. itu toh. Ketong harus kasih tahu. Mesti. Sudah. Ini lalat deh bang, bantu minum deh bagaimana nanti bukan Lapor ditutup. lalar itu ke Bawaslu juga. Jangan. Toh artinya katong mesti kasih tahu. Toh kasih tahu buat Panwas. Ini pelanggaran ini supaya ada tindakan. Toh? Ya kalau memang harus ditindak ya harus ditindak toh, saya boleh begitu. Seharusnya toh. Iya. Iya. Lalu Harus di sini sesuai hukum yang berlaku tuh. iya, betul. Masa ketemu tidak sesuai dengan hukum yang tidak berlaku? Kan tidak berlaku. Iya maksudnya kan kita bilang tuh, cara tuh. Kadang-kadang kan bilang kan cuma bikin apa? Bikin peraturan sendiri. Iya betul, Ah, saya boleh begitu saya juga. boleh. Kadang-kadang juga orang mau pikiran peraturan yang dibuat itu harus dilanggar kan. Oh, tidak semua harus dilanggar. Salah itu, iya. Toh tidak semua harus dilanggar. Apalagi kalau pas dilanggar katong langsung lapor. Oh ada peristiwa ini di sini. Nah, itu kan Katong membantu oh iya, mesti membantu. Ingatan ketemu harga diri masa aduh. Beta yakin kalau 250 saya mungkin kasih 250.000. 300 lah. Orang-orangnya Hah? banyak dapat Bukan 300. orang-orang paling banyak dapat bikin bodoh nih uang Iya, uang bikin ini. bodoh. Ini akan sampai di tangan pertama, tangan kedua, tangan potong kagetnya tinggal 50.000. Ada yang mau masuk pas mau coblos pas mau ini dapat uang balik pilih lain pilihan dari rumah susum bayang yang akan baik-baik balik perpilih lain. Betul, Kayak begitu kan saya boleh. Boleh, betul. Artinya kalau pas begitu hari H mau coblos begitu, katong sudah punya keyakinan. Persiapan. Oh, Iya. punya keyakinan. Oh, beta Karena ini kan katong pantau dari lama ini tuh. Oke. Waktu paling lama. Iya. Yang maju-maju ini juga kan yang luar biasa semua. Betul, ini orang-orang terbaik. Oh itu.
ini bagus nih. Iya. Saya perlu tunggu dia, kalau dia kasih uang, oh iya dia boleh bagus. Boleh. Terus kalau yang itu yang kasih uang, padahal dia punya visi kalau misi mau bagus. uang kerja tuh, bukan Iya, cuma tuh, ya. betul. Terus kalau mau uang tuh kerja sendiri, makan dengan sendiri punya hasil sendiri tuh Iya. bagus. Iya. Betul Koseng? Iya. Tuh. Sembole begitu ingatan Neti, toh? Iya. Hmm. Lagi kan itu money politik itu kan melanggar undang-undang apaan tuh? Melanggar pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Itu kan hukuman apa? Itu ntar Neti belum bacain sampai habis lagi. Belum baca ke hukuman. Aduh, Neti, Iya. saya cuma baca begitu. Makanya Tapi yang papa. Tapi melanggar. Tapi melanggar. Melanggar, betul. money politik itu melanggar. Melanggar. Ya kalau sampai undang-undang dibuat berarti ada akan sanksi toh. Betul, Itu, pasti ada sanksi. Makanya kamu mesti sadar, kamu sebagai warga negara kamu mesti sadar bahwa ada peraturan yang mengatur ini. Ada peraturan yang melarang ini. Saya boleh bikin. Betul kasih Caca? Betul, memang betul. Lah kalau sampai kata bicara macam begini, kong yang lain-lain sing dengar dan masih bikin lah, memang ibu akal sehat setar betul. Iya, saya boleh toh kasihan orang sudah yang kandidat yang maju ini dorong sudah bagaimana dong pun tim sudah merumuskan visi misi yang terbaik. Lalu kira-kira dong punya visi misi itu mesti diukur dengan uang begitu. Iya, Boleh toh. Kau bagaimana? Memang betul tuh. Iya betul. Nah, harusnya seperti itu. Kau bagaimana? Betul Usienge? saja. Saya boleh nilai orang dengan uang tuh. Betul. Kadang-kadang orang yang banting uang nih juga dia mungkin dia sih bagus tuh. Betul. Sementara orang yang melayani dengan hati itu Betul. kan pasti dia juga sampai deh. Biar dia sing ada uang. Dia sing ada uang, Yang tapi penting kalau- dia mau iya. kerja yang baik. Iya betul. Apalagi kalau dia banting uang harusnya dia kasih, jangan banting toh. Kasihan. Gitu. sudah juga. Karena ada pepatah yang bilang begini kalau sesuatu yang berasal dari hati akan sampai ke hati. Ya kan? Heart to heart. Hah? Heart to heart. Yes. Alright. Yes, alright, baby. Cakep, ya. Iya. Jadi kalau ketemu punya pilihan ini berasal dari hati, otomatis ketemu akan sampai ke dompet hati. Dan dia melakukan apapun itu Dengan pakai hati. Weh, itu Sudah. itu penting begitu. Bukan bagadang yang ada ujung sana pohon Neti. Yang tahu saya bawa mata tuh hitam Neti. Berarti sebentar kalau ada yang makan beta bilang lebih baik bubar barisan daripada beta lapor. Iya, jangan dong bagadang yang habis masa pemilihan. Iya, boleh bagadang yang masa pemilihan besok kamu masih bagadang terus bagaimana? Bukan dong bagadang lah don bilang katun terima serangan fajar kan boleh. Oh, bisa. Makanya beta bilang tuh sebentar pernah ada bagadang lain Neti katun dulu lapor. Iya, harus lapor. Itu pelanggaran siapa aja sembarang saja Neti nggak tahu bawa mata hitam itu Neti. Kita cuma pakai lipstick apa bikin merah muka tuh. Lihat dia bawa mata hitam kuku hitamnya. Enggak orang ini Neti. Hah? Nail extension apaan sih? Nail extension? Iya. Masa nail saya hitam macam begitu? Enggak, ini mode tahu. Oh, mode. Beta Iya, sekira. sisa diri per kasih kuku dong nail sampai hitam-hitam macam begitu. Beta nih kira makanya dia mata-mata hitam, dia kuku hitam. Ini tinggal tunggu sih. Ini kalau dia kuku hitam, lo bayar kirim surat pada keluarga sudah di kampung. Ini sudah selesai nih. Oh, sawantar kita lihat nih kalau sawantar besar bagadang kita langsung bilang dosa. Iyo. Balikain sudah lah ukur papang. Kalau ini sebarang bicara-bicara begitu. Ini saya usah beli papan lemal. Ya sekarang papan semal, pakai kardus aja. Pakai kardus. Caca bicara paling ekstrim ya. Bukan maksudnya daripada toh sebagadang setengah mati lagi baru saya ada uang, bikin habis orang tutup punya uang. Kardus dengan lakban satu, lakban bikin bentuk. Usah mau bentuk apa? Mau bentuk love, mau bentuk pohon bering ya. Usah mau bikin apa saja, semua ada. Labelai bakar saja lah isi abu dalam botol aqua. Kirim pare, dia punya. Tahu saya sudah nani. Hah? Iya, Neti nggak tahu setelah Neti. Iya. Saya begitu dia. Bukan, Apaan maksudnya nih? dia punya ya, tante yang bilang toh. Maksudnya apa? Apaan nih? Hah? Apaan tuh? Ini Apaan? Surat. bukti itu surat lamaran kemarin tuh ditolak. Ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah bang. Ditolak mentah-mentah. Katanya beta punya berkas belum lengkap toh. Tapi sudah Oh, sempat. saya lancang berkas kalau lengkap kasih masuk makan puji. Kata mencoba masalahnya kata mencoba lah. Iya bagus. Hal itu yang baru dan yang bagus. Iya, maksudnya bukan beta mencoba hal yang belum pasti. Iya, sudah ataukah hal Asik beta kata-kata bagus ya. bagus. Quotes apa? Quotes of the day. Apa itu? Jangan tahu dia yang tahu. Jangan tahu dia yang tahu sendiri. Apa sih kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini oke. Kata-kata hari ini mari kita berdiri. Kata-kata hari ini mungkin nanti mau sampaikan sesuatu mungkin kata-kata hari ini
buat saudara di sana yang memang Iya, Neti bilang juga betul. suka menggantungkan dia punya hidup untuk itu, yang suka menunggu serangan-serangan fajar. Mungkin Neti bisa menyampaikan 2, 3, 4, 5, 6, mungkin 7 sampai 8, 9, 10 kata lah. Ya, silakan Neti. Ya, menurut Neti nih, Baru 4. sebagai warga negara Indonesia yang baik, udah 10. Nah, warga negara yang baik. Terus. Bicaranya serius Menurut Neti, katong sebagai warga negara yang baik itu, katong harus tidak boleh menerima serangan-serangan fajar. Jangan sampai 250 ribu bikin katong rugi untuk 5 tahun ke depan. Jadi tidak boleh. Jangan ya, Dek ya. Stop money politik. Stop money politik. Dia bicara kayak senam aerobik begitu. Iya, betul nih. Mungkin Caca Nur mau sampaikan apa, Caca Nur? Betul, saya harus sampaikan Iya, apa saya lagi. Musa. Begitu saja, Iya, berarti iya. katong pintar. Iya. Katong mesti tetap punya harga diri. Betul. 5 tahun ke depan ini akan masih berjalan, bukan akan berdiri begitu statis yang tagal-tagal kepeng ini. Gitu. Betul. Jadi pintar dan jeli memilih katong nanti punya Pemimpin yang baik. Iya. Pemimpin yang baik. Beta ada pantun nih, Caca. Oke. Siapa pantun? Oh, ada dong. Siapa yang Beta- tulis? Hah? Siapa yang tulis? Ada seseorang. Seseorang yang suka menulis. Oke. Iya. Ilmu hidup sing bisa belajar akan. Salah. Salah lagi. Makanya baca saja. Ilmu hidup sing ada yang ajar. Iya. Cakep. Iya. Akan lahir dari ketemu dalam diri. Cakep. Jang mata wana tunggu serangan fajar. Iya. Jang mata wana tunggu serangan fajar. Habis itu Apa nih Caca? sabar, tunggu, jangan ganggu beta presentasi dulu. Pikir dong. Jam begadang tunggu serangan fajar. Karena katong masih punya harga diri. Karena katong masih punya harga diri. Katong dulu sampai berapa lagi? Ada timur dan selatan, ada barat dan juga utara. Selamat berjumpa aku ucapkan untuk saudara pemirsa semua. Kembali lagi menyaksikan Aneka Musik bersama saya Anastasia Kakesina. Dan untuk mengawali Aneka Musik kali ini ada lagu pop Indonesia yang akan menghibur kalian semua. Yang pertama penampilan dari Wenada Francisca Kailola membawakan lagu Tanya dan diikuti dengan penampilan dari Sauki Saimima menyanyikan lagu Aku Tak Percaya. Berikut penampilan mereka, semoga terhibur. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di
saat ku berkenalan dengannya. Aku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Tak kuduga segalanya, tak kusangka akhirnya beginilah jadinya. Perih hati terasa hampa di dalam dada, semakin merana. Dulu aku bertanya, dalam hati berjanji untuk saling mencinta. Bahagia kan terasa, indah dalam asmara, setahun tak terasa. Gelap menutupi indah kenangan masa lalu, pudar segala impian di hatiku. Sekejap kau hancurkan masa depanku. Aku tak percaya, mengapa sampai hatimu kau lakukan itu. Sekedar kau puasi dirimu, tak ingatkah janji kita yang dulu. Aku tak percaya, tak percaya.
bertanya, dalam hati berjanji untuk saling mencinta. Bahagia kan terasa indah dalam asmara, setahun tak terasa. Gelap menutupi indah kenangan masa lalu, pudar segala impian di hatiku. Sekejap kau hancurkan masa depanku. Aku tak percaya, mengapa sampai hatimu kau lakukan itu. Sekedar kau puasi dirimu, tak ingatkah janji kita yang dulu. Aku tak percaya, tak percaya, tak percaya, tak percaya. Penampilan selanjutnya dari Wilson Siahaya yang akan membawakan lagu Aku Cinta Padamu, dan penampilan dari Miftah Pelupesi membawakan lagu Tak Untuk Dilukai. Berikut penampilan mereka, semoga terhibur. Di malam yang romantis ini, tuh kau dan ku, tetapi di kau bagaikan air yang membeku. Masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku berikan lagi untuk yang 1000 kali? Aku cinta padamu, sungguh aku cinta padamu, sungguh mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu, kasih. Sesungguhnya tak salah bila kau kata begitu banyaknya wanita yang telah menggoda, tetapi sehingga kini aku bertahan. Masih kau tak mengerti, masih kau tak percaya. Aku cinta padamu, sungguh aku cinta padamu, sungguh mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu, kasih.
kasih, duhai sayang, ku tak akan bisa. Kau kan bisa melepaskan semua yang terjadi. Cukup aku yang rasakan, biarlah semua terlintas, yang tersimpan menjadi memori cinta kasih. Bagaimana kita bisa hidup bersama? Cukup aku yang terluka, bukan untuk dilukai kasihku. Sepanjang hidupku tak terlintas untuk melukaimu. Duhai kasih, duhai sayang, ku tak akan bisa. Kau kan bisa melepaskan semua yang terjadi. Cukup aku yang rasakan, biarlah semua terlintas, yang tersimpan menjadi memori cinta kasih. Bagaimana kita bisa hidup bersama? Cukup aku yang terluka, bukan untuk dilukai kasihku. Tersimpan menjadi memori cinta kasih. Bagaimana kita bisa hidup bersama? Cukup aku yang terluka, bukan untuk dilukai kasihku. Nah pemirsa yang sedang merasakan jatuh cinta, apalagi sudah menemukan cinta sejati, penampilan berikut akan membawakan lagu Cinta yang Sesungguhnya yang akan dibawakan oleh Ingrid Kailola dan diikuti dengan penampilan dari Syahrul Akbar Al-Yasid menyanyikan lagu Hanya Untukmu. Selamat menikmati. Di saat ku hindari dari tatapanmu, sungguh ku tak bisa menghapus bayangmu di mataku. Aku semakin teringat ucap dan senyumannya, membuatku terhanyut dan kini ku jatuh. Dan aku telah jatuh cinta karena aku suka dia. Cinta yang sesungguhnya dia berikan kepadaku. Kini baru ku rasa, sebelumnya aku tak pernah merasakan seperti yang kali ini. Cinta yang sesungguhnya.
Ku semakin teringat ucap dan senyumannya, membuatku terhanyut dan kini ku jatuh. Dan aku telah jatuh cinta karena aku suka dia. Cinta yang sesungguhnya dia berikan kepadaku. Kini baru ku rasa, sebelumnya aku tak pernah merasakan seperti yang kali ini. Cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya dia berikan kepadaku. Ku rasakan, merasakan seperti yang kali ini. Cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya. Masih ingatkah engkau tentang kisah yang dulu, di mana kau dan aku awal bertemu? Rindu ini bisa membunuhku, berharap kau kembali seperti yang dulu. Ku masih selalu setia menunggu, masih adakah rasamu untuk diriku? Melupakanmu sulit bagiku, kini ku sadari tak bisa hidup tanpamu. Bila nanti kita bertemu, kan ku genggam erat tanganmu, ku hapus semua luka di hatimu. Kan ku berikan segalanya hanya untukmu, tak ada yang lain selain dirimu. Masih selalu setia menunggu, masih adakah rasamu untuk diriku? Melupakanmu sulit bagiku, kini ku sadari tak bisa hidup tanpamu. Bila nanti kita bertemu, kan ku genggam erat tanganmu, ku hapus semua luka di hatimu. Kan ku berikan segalanya hanya untukmu, tak ada yang lain selain dirimu. Bila
selanjutnya dari Wenada Francisca Kailola yang akan membawakan lagu Seandainya Aku Punya Sayap. Dan penampilan selanjutnya juga dari Sauki Saimima membawakan lagu Telah Berakhir. Berikut penampilan mereka, semoga terhibur. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Ku cari dunia
semua yang ku beri, serasa cinta hanya untuk kita berdua. Kau berikan segalanya, kasih dan sayang tulus, hingga ku jatuh dalam asmara. Lalu kau pergi, kau lupa segalanya. Cinta yang sempat kau berikan untukku, kini hatiku hampa bagai diterpa badai. Kini semua telah berakhir. Sadis kau pada diriku, tega kau mengkhianatiku. Cinta kini telah sirna semua, sakit yang engkau beri. Sadis kau pada diriku, tega kau mengkhianatiku. Cinta kini telah sirna semua, sakit yang engkau beri. Lalu kau pergi, kau lupa segalanya. Cinta yang sempat kau berikan untukku, kini hatiku hampa bagai diterpa badai. Kini semua telah berakhir. Sadis kau pada diriku, tega kau mengkhianatiku. Cinta kini telah sirna semua, sakit yang engkau beri. Sadis kau pada diriku, tega kau mengkhianatiku. Cinta kini telah sirna semua, sakit yang engkau beri. Nah pemirsa, bagi Anda yang punya pasangan dan sudah tidak mau lagi menjalin cinta alias pasrah atau tidak bisa move on, nah penampilan berikut nih ada lagu dari Miftah Pelupesi dengan judul lagu Sesal, kemudian menyanyikan lagu Rela dari Ingrid Kailola. Berikut penampilan mereka, selamat menikmati. Ketika kau terbayang, ku merasa bersalah karena kesungguhanmu telah sekian lama kau abaikan. Namun kau memang tulus
yang melupakanmu. Sekarang harus bagaimana? Akhirnya hatimu pun luka. Sekarang ku cari kemana? Dirimu telah tiada lagi. Kasihku tak ku temukan lagi. Ketika kau terbayang, ku merasa bersalah karena kesungguhanmu telah sekian lama kau abaikan. Namun kau memang dan tak pernah putus asa. Walau aku tenggelam di kedalaman angan semu yang melupakanmu. Sekarang harus bagaimana? Akhirnya hatimu pun luka. Sekarang ku cari kemana? Dirimu telah tiada lagi. Kasihku tak ku temukan lagi. Bagaimana? Akhirnya hatimu pun luka. Sekarang ku cari kemana? Dirimu telah tiada lagi. Kasihku tak ku temukan lagi. Masih ku ingat janji-janji yang kau katakan dulu, terbuai hatiku menghadirkan rindu di dada. Masih terasa tanganmu membelai mesra rambutku. Tiba-tiba ku terima suratmu itu. Lakukanlah
lakukanlah, ku relakan meski tiada lagi harapanku menjelang bahagia. Oh, lakukanlah meski luka hatiku, biarkanlah cintaku merana. Oh, lakukanlah, ku relakan meski tiada lagi harapanku menjelang bahagia. Menjelang bahagia. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara Aneka Musik, dan menutup acara Aneka Musik kali ini ada penampilan terakhir dan terbaik dari Wilson Siahaya membawakan lagu Jerat, dan diikuti dengan penampilan dari Syahrul Akbar Al-Yazid membawakan lagu Akhir Sebuah Kisah. Dan sebelum menutup acara ini, izinkan saya memberikan satu pantun untuk Anda. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Kala pertama ku pandang pesona di wajahmu, saat itu hatiku kan terpana. Tiada ragu lagi, tiada bimbang lagi, semuanya ini ku miliki. Gelisah jiwaku ini dilanda bayanganmu, kau mengoyak dinding keangkuhanku. Kau ciptakan rindu, kau buat hatiku terjerat tali cinta. Rasa pun tiada menentu, bila semalam pun tiada bertemu. Mimpi kan terasa oh sepi, bila kau tiada tampakkan senyummu. Na na na, na na na, na na na.
hatiku terjerat tali cinta. Rasa pun tiada menentu, bila semalam pun tiada bertemu. Oh, oh, mimpi, mimpi kan terasa oh sepi, bila kau tiada tampakkan senyummu. Rasa pun tiada menentu, bila semalam pun tiada bertemu. Mimpi, mimpi kan terasa oh sepi. Desiran angin malam yang berhembus menerpa diri dalam kesunyian. Sejenak daku terlena mengenang kisah yang telah berlalu. Engkau datang bersama keanggunanmu yang membuat diriku terpesona. Kau membisikkan kata cinta dengan hati yang telah pasti. Tapi kini engkau telah pergi, kau mengingkari semua yang telah kau ucapkan. Walaupun terasa resah di hati untuk menerima perpisahan yang terjadi. Tak terduga semula kan begini akhirnya. Semoga bahagiakan bersamamu. Datang bersama keanggunanmu yang membuat diriku terpesona. Kau membisikkan kata cinta dengan hati yang telah pasti. Tapi kini engkau telah pergi, kau mengingkari semua yang telah kau ucapkan. Walaupun terasa resah di hati untuk menerima perpisahan
Nikmati petualangan eksplorasi, jelajah bahari Maluku, dan simak cerita mereka yang mengabdikan dirinya di laut. Jelajah Bahari Maluku, setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di TVRI Maluku. Tetap menjadi generasi yang bertakwa, yang berjalan tetap pada koridornya. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Bergabunglah dengan ibu-ibu majelis taklim di kota Ambon dan sekitarnya, mendengarkan pesan-pesan menggugah dari lisan para pendakwa. Ingat Bu, di atas langit masih ada langit. Siapa kita ini sih? Ya Ustaz, perkenalkan. Saksikan Penyejuk Kalbu setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di TVRI Maluku. Jika ada satu tempat terindah yang bisa kita tinggali selamanya, aku rasa Kepulauan Kei adalah jawabannya. Keindahan alam tempat luar biasa di Maluku ini adalah pesona yang kita butuhkan. Laut dengan semburat warna yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, pasir terhalus yang membuat kakimu tenggelam di dalamnya, dan tentu saja orang-orangnya dengan budaya. Aku akan berkunjung ke Kei bersama kalian. Inilah pesona Indonesia. Tetap menjadi generasi yang bertakwa, yang berjalan tetap pada koridornya. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Bergabunglah dengan ibu-ibu majelis taklim di kota Ambon dan sekitarnya, mendengarkan pesan-pesan menggugah dari lisan para pendakwa. Ingat Bu, di atas langit masih ada langit. Siapa kita ini sih? Ya Ustaz, perkenalkan. Saksikan Penyejuk Kalbu setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di TVRI Maluku. Nikmati petualangan eksplorasi, jelajah bahari Maluku, dan simak cerita mereka yang mengabdikan dirinya di laut. Jelajah Bahari Maluku, setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di TVRI Maluku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. Pendidikan adalah kendaraan yang akan membawa siapa saja menuju wawasan dan pengetahuan yang mampu mengubah keadaan.
Pendidikan yang memberikan ruang bagi kreativitas mampu membuat seseorang mengembangkan potensinya sebaik mungkin dan menjadikannya bintang. Belajar itu dapat diselesaikan. Harus bisa memahami apa yang Anda buat. Belajar itu dapat diselesaikan. Satu lagi sekolah di Kota Ambon hari ini yang akan kita telusuri bersama untuk mengetahui para bintang yang bersinar di sekolah ini. Seperti namanya, sekolah ini memang memiliki arti sebuah bintang. Ini dia SMA Kartika 131 Ambon. Salam jumpa Sobat Aksi sekalian. Kali ini kita akan berkenalan dengan siswa-siswi berprestasi dari SMA Kartika 131 Ambon. Nah, kira-kira apa saja prestasi yang pernah diraih oleh mereka? Dan bagaimanakah upaya pendampingan dari pihak sekolah untuk mendampingi mereka yang berprestasi seperti ini? Penasaran dengan aktivitas mereka? Ayo temani saya bersama. Hari ini karena minggu depan sudah ada SMA Kartika 131 Ambon adalah salah satu sekolah di bawah yayasan dan berlokasi di Jalan Dr. Tamaela, Kota Ambon. Dia hanya beberapa ya, atau juru bicara toh. Nah. Sekolah ini sendiri sudah melewati sejarah yang cukup panjang dan sudah meluluskan ribuan siswa-siswi berprestasi di sini. negara di dunia, maka bisa dalam bentuk multilateral. Guru-guru senantiasa selalu berkoordinasi, membahas perkembangan peserta didiknya setiap hari di sekolah. Ya Bapak Ibu, kalau dia mencapai nilai di atas 90, Bapak Ibu tua tapi juga di tempat di mana anak-anak itu berada, belajar, tetapi dia meningkat. Lebih satu nilai pun tidak mengapa, tetapi prestasinya naik, tidak turun. SMA Kartika 131 Ambon dalam sejarahnya itu berdiri tahun 1964. Didirikan oleh pemimpin Kodam 15 Patimura yang saat itu dijabat oleh Kolonel Busiri. Pak Busiri memiliki perhatian yang sungguh sehingga pada tahun 1963 itu dibangun sekolah menengah pertama dan 5 Agustus 1964 gedung SMA Kartika itu juga terbangun. Dan saat itu diresmikan bukan oleh Ibu Busiri tetapi Ibu Ahmad Yani sebab terjadi pergantian pimpinan Kodam. Nah, di dalam kiprahnya SMA Kartika ini berawal dengan nama pada saat diresmikan itu SMA Kartika Chandra Kirana. Dan sampai dengan saat ini SMA Kartika itu mengalami 4 kali pergantian nama. Karena kita menyesuaikan dengan pemilik sekolah yaitu yayasan sebagai inang pengasuh. Kedisiplinan adalah salah satu kunci utama nilai-nilai yang diterapkan di SMA Kartika 131 Ambon. Melalui kedisiplinan dan ketekunan, maka dapat menciptakan keunggulan bagi sekolah. Saat ini kita akan mengevaluasikan program OSIS tahun 2022 dan 2023, maka itu kita mempersilahkan Ketua
Ketua dari bidang 1 Kerohanian Islam. Jadi, nama program yaitu Perayaan Hari Besar Agama Islam. Konsep dalam menetapkan visi yang merupakan tujuan mewujudkan insan terutama peserta didik di SMA Kartika 13.1 Ambon dilandasi dengan disiplin. Disiplin diletakkan bukan semata-mata karena sekolah ini di bawah Yayasan TNI Angkatan Darat. Dan bukan semata-mata karena prestasi yang diraih selama ini oleh peserta didik lebih banyak kepada kedisiplinan seperti juara-juara yang dicapai itu dalam bidang PBB. Itu. Tetapi pemikiran kami hanya dengan kedisiplinan itu akan membentuk jiwa peserta didik bermental kuat. Dia menjadi disiplin dirinya, membuat dia teratur, dia taat, dia bertanggung jawab. Di dalam berproses, dalam membentuk sumber daya siswa yang memiliki integritas diri. Jadi tidak hanya pengetahuan yang menjadi utama. Karena dengan pengetahuan tanpa disiplin, tanpa pembentukan karakter yang berakhlak mulia, SDM-nya tidak dapat bertahan. Fasilitas sekolah digunakan oleh para siswa dan guru dengan baik, seperti perpustakaan, unit kesehatan sekolah, laboratorium, dan lainnya. Yang lain yaitu kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu ada terdiri dari 2 yaitu merah dan biru. Kelompok supaya kita bisa lihat anak punya hasil masing-masing. SMA Kartika mengangkat program dari visi kita, misi kita maupun tujuan sekolah, tetapi ada satu faktor lagi yang menjadi dasar ketua mengangkat program, yaitu raport sekolah. Seperti itu. Menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan program sekolah. Nah, di sini ada 3 program yang utama di samping program rutin sekolah lainnya, yaitu yang pertama yang diangkat itu peningkatan profesionalisme guru. Kenapa guru itu menjadi yang utama fondasi dalam program sekolah? Kita tahu bahwa ilmu dan pengetahuan terus berkembang. Sistem yang terus digunakan dalam pendidikan, kalau yang dari manual sekarang berbasis digital, maka kemampuan guru dalam memasuki era digitalisasi itu perlu diperkuat. Kenapa? Dengan memperkuat kemampuan guru dalam penggunaan teknologi, itu berarti guru mampu menciptakan atau berinovasi terhadap media pembelajaran, model pembelajaran yang mampu membentuk dan membangun, menggali potensi siswa itu sehingga pembelajaran itu lebih aktif, lebih efektif. Itu menjadi sasaran. Para pelajar di SMA Kartika 13.1 Ambon
juga menghijaukan sekolah mereka dengan kreasi tanaman dari kelas kewirausahaan mereka. Jadi ekstrakurikuler di sekolah ini ada 2. Ada Olimpiade Sains dan juga ada Olimpiade Olahraga. Seperti itu. Karena memang potensi siswa kita itu di olahraga ada, sains juga ada. Seperti itu. Dan itu yang kita tingkatkan. Di samping ada drum band dan juga baris berbaris. Seperti itu. Dan program yang ketiga, menciptakan atmosfer sekolah yang nyaman dalam mengajar, belajar, dan kreativitas lainnya. SMA Kartika 13.1 Ambon telah menoreh prestasi yang sangat banyak diraih oleh siswa-siswi berprestasi mereka dalam berbagai bidang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya piagam dan trofi yang pernah dibawa pulang ke sekolah. Setiap anggota pramuka itu mendedikasikan dirinya untuk kegiatan pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka juga aktif dikembangkan oleh siswa-siswi di sekolah. Begitupun melalui bidang olahraga seperti karate, taekwondo, dan lainnya. Kreasi siswa-siswi di SMA Kartika 13.1 Ambon tidak kalah dengan sekolah lainnya di Kota Ambon. Bakat dan potensi siswa-siswi di sini terus diasah selain meningkatkan pencapaian akademis mereka. Kita akan berkenalan dengan sejumlah siswa berprestasi di sini. Nah, Sobat Aksi sekalian, saat ini kita akan berkenalan dengan siswa-siswi berprestasi dari SMA Kartika 13.1 Ambon. Tentu saja mereka ini hanya segelintir dari banyak sekali siswa-siswi yang berprestasi di sekolah ini. Kita akan berkenalan satu persatu, mulai dari Wulan. Silakan. Halo Kak Juan, perkenalkan nama saya Wulan Rekto Kableru, saya kelas 10 IPA 1. Oke. Kakak di tengah. Perkenalkan nama saya Gratianus Sipailut, saya dari kelas 10 IPA 1. Halo Kak Juan, perkenalkan nama saya Dani Pia, saya dari kelas 12 IPS. Wow, oke. Dani, Gratio, dan juga Wulan. Kak Juan ingin tanya kira-kira prestasi apa saja yang sudah pernah kalian toreh untuk nama baik SMA Kartika. Dari Wulan sendiri apa? Baik, terima kasih Kakak Juan. Kalau menurut Wulan itu prestasi yang saya dapat itu kejuaraan taekwondo. Taekwondo? Iya. Kalau Gio sendiri? Ya Kak Juan, prestasi saya yang saya dapat di sekolah ini mungkin masuk 10 besar fisika Provinsi Maluku. Oke. Kak Juan, dari saya telah menoreh banyak prestasi, tapi saya mengambil 3 terbaik dari seluruh prestasi saya. Juara 2
5.000 meter Ran Patimura 2019 dan juga kemarin 2022 di kejuaraan Kota Ambon juara 1 di nomor 5.000 meter dan di Popmal kemarin juara 2 di nomor 5.000 meter. Terima kasih. Wah, keren sekali. Ini kan prestasinya beda-beda, ada di bidang olahraga, ini taekwondo, di cabang lari, kemudian Gio sendiri di Olimpiade Fisika kemarin. Nah, itu kemarin pengalamannya seperti apa sih? Terus waktu menuju ke pertandingan, persiapannya seperti apa? Dukungan orang tua seperti apa? Bisa diceritakan? Dari Dani duluan. Terima kasih Kak Juan. Pengalaman saya itu dicampur bangga juga senang karena dengan latihan saya bisa memperoleh prestasi yang terbaik dan juga didukung oleh dukungan orang tua yang selalu ada bersama-sama dengan saya, terus dukungan saudara, teman-teman, dan juga dibimbing oleh pelatih terbaik dan saya bisa memperoleh prestasi yang terbaik. Terima kasih Kak Juan. Nah, kalau Gio kemarin kan di Olimpiade Fisika, nah itu latihannya seperti apa? Ada kelas tambahan kah atau bagaimana? Iya Kak Juan, saya juga di sini persiapannya saya belajar, juga berdoa, juga ada kelas tambahan juga dari guru mata pelajaran fisika dan juga dukungan orang tua itu seperti orang tua juga mendoakan saya agar saya berhasil. Ya, terima kasih. Nah, Bulan, gimana Bulan? Kalau pengalaman Bulan itu sangat menyenangkan kakak. Dalam proses kegiatan latihan taekwondo itu, Patong mempunyai persiapan tuh dalam 1 minggu 6 kali. Jadi memperoleh dukungan dari keluarga, pelatih maupun teman-temannya di sekitar. Terima kasih kakak. Jadi setiap hari tuh rajin latihan sekali gitu ya? 1 minggu 6 kali tuh. Nah, selama mengikuti pertandingan tuh, kalau Dani kan mengikuti pertandingan sudah banyak sekali. Nah, kira-kira adakah pengalaman yang paling menyenangkan atau hal-hal yang paling berkesan selama mengikuti pertandingan-pertandingan itu? Pertandingan mana yang paling berkesan buat Dani? Pertandingan yang paling berkesan buat Dani itu di nomor bergengsi, nomor terkhusus Dani ya Kak Juan ya, di nomor 5.000 meter. Itu yang paling terkesan itu di saat menjadi juara. Perasaan Dani itu sangat senang, terus bangga juga dengan usaha dan juga kerja keras latihan. Dani bisa menciptakan prestasi yang baik dan juga dibimbing oleh pelatih terbaik. Oke, nah siapa lagi yang mau share nih? Gio, Bulan silakan. Bulan aja deh, Bulan. Juan? Ya Kak Juan, pengalaman terbaik saya itu saat mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Di situ saya tidak merasa bahwa saya bisa masuk dalam top 10 fisika Provinsi Maluku. Itu mungkin Kakak Juan. Oke, jadi tidak menyangka begitu menyangka. ya? Kalau Bulan gimana Bulan? Apa yang paling berkesan? Baik, yang paling berkesan buat saya itu saya mendapat membanggakan kedua orang tua. Yang paling terpenting itu dalam setiap program latihan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya dengan melalui jalur prestasi saya melalui taekwondo. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kan sebagai siswa-siswi SMA Kartika Ambon. Nah, apakah nanti adik-adik ini setelah lulus akan kembali untuk melatih adik-adik selanjutnya akan mengikuti latihan juga atau bagaimana nih? Bagaimana Dani? Kalau dari saya ke depan saya belum tahu, tapi ke depannya saya ingin meneruskan jejak saya kepada banyak orang. Ya, luar biasa sekali. Kalau yang lain masih mau kembali tetap? Ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, pastinya tetap semangat. Apakah selama mengikuti lomba itu, pertandingan-pertandingan itu, apakah mengganggu proses belajar mengajar atau biasa saja? Tidak sama sekali mengganggu dalam proses belajar. Karena dalam proses latihan itu mempunyai suatu hobi. Jadi di situ tidak mengganggu sama sekali dalam proses belajar mengajar gitu. Oke. Kalau yang lain? Dani? Dani, kami sebagai atlet itu
sudah terbiasa dan juga dilatih untuk waktu. Jadi kami bisa membagi waktu latihan, waktu sekolah dan juga waktu belajar di rumah. Terima kasih. Oke, keren sekali. Pokoknya tetap semangat buat adik-adik, tetap berprestasi untuk nama baik sekolah. Nah, tadi katanya ada slogannya SMA Kartika yang sering biasa dibuat. Mari kita kasih semangat buat sobat aksi sekalian juga sedang menyaksikan adik-adik semua saat ini. Siap? Siapa yang pimpin nih? Wulan. Oke, Wulan yang pimpin. Oke. SMA Kartika 13 1 Ambon. Jaya jaya jaya. Satu kali lagi dong. SMA Kartika 13 1 Ambon. Jaya jaya jaya. Sekali, terima kasih. Disiplin, tekun, kerja keras, rajin, dan bertakwa adalah kunci gemilang para bintang sekolah ini. Ulang, bikin baik-baik biar lihat rata-rata. Tidak sedikit medali yang dibawa pulang oleh anak-anak ini dari tempat mereka bertanding ke sekolah mereka. Hal ini tentu saja membuat sekolah mereka bangga. Tidak salah jika SMA Kartika 13 1 Ambon yang pernah memikul nama besar seperti nama Ahmad Yani mampu mempertahankan dan mengembangkan potensi anak-anaknya. Dukungan dari sekolah selalu diberikan bagi anak-anak yang ingin mengembangkan kemampuan mereka sesuai bakat masing-masing. SMA Kartika 13 1 Ambon akan terus menjadi bintang yang bersinar terang. Sebagai pimpinan dalam lembaga ini terhadap sumber daya manusia, harapan saya ke depan itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat merubah pribadi menjadi yang positif sebagai peserta didik yang cerdas. Kemudian yang kedua, kalau saat ini siswa saya hanya sampai pada tingkat final untuk Olimpiade Sains Nasional maupun di tingkat universitas, maka ke depan harus bisa mencapai juara. Dan yang ketiga, saya sangat mengharapkan kerjasama instansi terkait baik yayasan maupun pemerintah terhadap fasilitas pembelajaran sehingga lebih memadai dalam mensupport proses pembelajaran, terlebih sarana pada laboratorium. Semoga terwujud. Terima kasih. Nah, sobat aksi sekalian, hari ini kita sudah berkenalan dengan SMA Kartika 13 1 Ambon. SMA ini selalu menjaga mutu pendidikan mereka dan juga menjaga kedisiplinan siswa-siswi mereka agar dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat membangun Maluku di masa depan. Nah, sampai di sini aksi kita Ajang Kreasi Siswa dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Sampai jumpa.
menjadi generasi yang bertakwa, yang berjalan tetap pada koridornya. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Bergabunglah dengan ibu-ibu Majelis Taklim di Kota Ambon dan sekitarnya, mendengarkan pesan-pesan menggugah dari lisan para pendakwa. Ingat Bu, di atas langit masih ada langit. Siapa kita ini sih? Ya Ustaz, perkenalkan. Saksikan Penyejuk Kalbu setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di TVRI Maluku. Apa yang terlihat oleh mata belum tentu adalah fakta. Ada kompleksitas yang perlu dieksplorasi untuk mendapatkan validitas informasi. Pastikan Anda bijak dengan memilih kanal berita yang terpercaya dan menginspirasi. Hilangkan ragu dengan mencari rujukan yang pasti. Maluku hari ini untuk publik Maluku yang cakap literasi. Penampakan buaya di Pelabuhan Namlea, warga diminta waspada. Pemerintah fokus kembangkan IKM, tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Maluku hari ini, edisi Sabtu 14 September 2024 bersama saya Intan Tuan Kota. Dan saya Juan Sakwarela. Sejumlah informasi teraktual dan menarik akan kami hadirkan ke layar kaca Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama untuk Anda pemirsa. Seekor buaya dewasa kembali menampakkan diri di sekitar lokasi Pelabuhan Namlea, Kabupaten Buru. Tempat tersebut kerap digunakan warga untuk memancing bahkan berenang. Dari video warga memperlihatkan seekor buaya dewasa sedang meliuk di kawasan dermaga Pelabuhan Namlea. Buaya berukuran sekitar 3 meter lebih itu direkam kamera handphone warga yang sempat viral di sosial media. Menurut warga, kemunculan buaya di dermaga Pelabuhan Namlea bukanlah kali pertama, melainkan sudah kesekian kalinya. Buaya yang melewati dermaga ini mengancam keselamatan warga
yang sering beraktivitas di lokasi itu. Dengan kemunculan buaya di area dermaga pelabuhan itu, menjadi peringatan bagi warga untuk berhati-hati. Warga meminta pemerintah mengambil langkah mengevakuasi hewan predator ini sebelum timbulnya korban. Lumayan kalau 3 meter ada, karena buaya itu dia sudah sekitar 1 tahun. Dia mulai dari pelabuhan feri sana, katong jaga lihat terus itu di atas rompong itu. Intinya itu katong minta pemerintah daerah itu kayak macam turun lihatkan bagaimana kah, tangkap akan kah toh. Jangan sampai ada korban baru dong mau ambil alih. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Seekor buaya berukuran besar berkeliaran di keramba milik warga Desa Namlea, Kabupaten Buru. Warga meminta bantuan pemerintah dan pihak terkait untuk mengevakuasi reptil yang mengancam aktivitas mereka tersebut. Setelah viral kemunculan buaya di dermaga Pelabuhan Namlea, seekor buaya juga muncul di keramba milik warga Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Warga yang bermukim di lokasi keramba ikan mengaku sering melihat buaya muncul dan berjemur di sekitar keramba. Kondisi ini membuat warga sekitar terancam di tengah aktivitas sehari-hari di lokasi keramba. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat membantu mengevakuasi buaya yang sering muncul di lokasi itu. Jadi buaya ini sebenarnya sudah muncul sekitar 1 bulan yang lalu, tepatnya itu di Pelabuhan Feri Namlea, dan kemarin muncul lagi di sekitar keramba apung yang ada di dekat masyarakat. Dan jujur kami sebagai masyarakat ini merasa terancam dengan adanya buaya, karena aktivitas kami setiap hari di keramba itu sangat terganggu dengan adanya buaya ini. Kemunculan reptil ganas di keramba milik warga ini sering mengganggu aktivitas sehari-hari. Warga mendesak pihak terkait segera mengevakuasi buaya yang mengancam keselamatan mereka. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, program penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru untuk industri kecil dan menengah di Maluku bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan membuka kesempatan kerja. Melalui bimbingan teknis di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon, peserta mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan usaha mereka. Pengembangan IKM di Maluku menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat struktur industri nasional. Program ini melibatkan pelatihan dan bimbingan teknis yang dirancang untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, dan menghasilkan produk ekspor bernilai tinggi. Selama pelaksanaan bimbingan teknis yang dimulai pada 11 September 2024, sebanyak 225 peserta di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon mengikuti berbagai jenis pelatihan. Kegiatan ini meliputi bengkel mesin motor tempel, olahan pangan hasil laut dan kebun, anyaman pelepah pisang, serta kerajinan lidi kelapa. Program penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru untuk industri kecil dan menengah IKM di Maluku merupakan hasil kemitraan antara Komisi 7 DPR RI dan Kementerian Perindustrian. Inisiatif ini dirancang untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, serta menghasilkan produk ekspor bernilai tinggi. Dengan dukungan pelatihan dari instruktur berpengalaman, diharapkan para peserta dapat mengoptimalkan potensi usaha mereka dan membuka lapangan kerja baru di daerah ini. Tim Liputan TVRI melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Barens dan Kementerian Perindustrian Perdagangan Republik Indonesia terus mendorong pertumbuhan wirausaha dan daya saing IKM. Mereka memberikan bimbingan teknis di Kabupaten Aru dan Kota Ambon untuk pengembangan wirausaha baru. Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil dan menengah adalah program yang dilakukan Kementerian Perindustrian untuk memperkuat struktur industri nasional. Program ini bertujuan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing IKM, serta menghasilkan produk ekspor bernilai tinggi. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya pelatihan atau bimbingan teknis, bantuan alat, kegiatan uji coba pasar, serta pameran.
Di Maluku, program penumbuhan dan pengembangan WUB IKM dilaksanakan dalam bentuk pelatihan atau bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini diselenggarakan atas inisiasi anggota Komisi 7 DPR RI bersama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Pelaksanaan BIMTEK di Maluku dipusatkan di dua wilayah berbeda, yakni Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon. Peserta yang terlibat dalam BIMTEK seluruhnya berjumlah 225 orang dan berlangsung sejak 11 September 2024 di Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditutup pada Sabtu 14 September 2024 di Kota Ambon. Ada 9 jenis kegiatan BIMTEK yang dilakukan di dua wilayah berbeda. Di Kota Ambon, BIMTEK dilaksanakan dalam 5 kegiatan, antara lain bengkel mesin motor tempel, olahan pangan hasil laut, olahan pangan hasil kebun, anyaman pelepah pisang, dan kerajinan lidi kelapa. Sementara 4 jenis kegiatan pelatihan di Kabupaten Aru masing-masing bengkel mesin motor tempel, olahan pangan hasil laut, dan kebun serta kerajinan lidi kelapa. Anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Barens mengatakan pelaksanaan BIMTEK, penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM, merupakan program kemitraan antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Perindustrian Perdagangan RI. Pada BIMTEK kali ini seluruh peserta dilatih oleh para instruktur berpengalaman dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Melalui BIMTEK tersebut peserta diharapkan dapat meningkatkan kemandirian usaha dan ekonomi. Selain itu BIMTEK ini juga diharapkan dapat menghasilkan wirausaha baru IKM yang profesional sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, PLH Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete yang mewakili penjabat Wali Kota Ambon mengapresiasi terselenggaranya kegiatan BIMTEK penumbuhan ini. Sapulete menambahkan pemerintah Kota Ambon selalu siap memberikan pendampingan bagi WUB, terutama pembinaan dan pengembangan IKM dengan menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dan kemandirian. Pemerintah Kota Ambon juga akan memfasilitasi pembuatan izin usaha yang diperlukan para pelaku IKM di Kota Ambon. Ongen Limba dan Junaidi Asril melaporkan. Baik saudara, Kementerian Kominfo lacak PNS yang melakukan aktivitas judi online. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Maluku hari ini. Dunia hari ini adalah wajah revolusi teknologi. Semua orang bisa dengan mudah mengakses informasi. Tapi yakinkah informasi yang didapatkan sudah tervalidasi, bukan hoax atau sekedar sensasi? Pastikan Anda bijak dengan memilih kanal berita yang terpercaya dan menginspirasi. Hilangkan ragu dengan mencari rujukan yang pasti. Maluku hari ini untuk publik Maluku yang cakap, literasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Maluku hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, Kementerian Kominfo dan lembaga terkait lainnya gencar melakukan pelacakan terhadap pegawai negeri sipil yang memakai akun miliknya untuk aktivitas judi online. Dari pelacakan tersebut diketahui terdapat sejumlah oknum pegawai negeri sipil yang kedapatan melakukan aktivitas judi online dengan transaksi yang bervariasi. Saat ini judi online marak terjadi di kalangan masyarakat Maluku, termasuk pegawai pemerintah.
Untuk mengatasi penyakit masyarakat tersebut, Kementerian Kominfo dan lembaga terkait lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara atau BKN kini gencar melakukan pelacakan terhadap akun setiap pegawai yang masih aktif. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan hukuman disiplin bagi pegawai negara yang kedapatan melakukan transaksi judi online. Pegawai negeri sipil atau ASN maupun P3K sebagai abdi negara seyogianya menjadi pengayom bukan pelaku kejahatan atau kriminal. Namun harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan negara. Dari pelacakan tersebut diketahui ada terdapat sejumlah oknum pegawai negeri di berbagai instansi yang ada di Maluku kedapatan melakukan transaksi judi online dengan jumlah transaksi keuangan yang bervariasi. Bagi pegawai yang terlacak akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Abu Sahubawa, Edwin Ofir, dan Samsudin Sanduan melaporkan. Pasca penggabungan PT Angkasa Pura I dan II, InJourney Airport mengarahkan perhatian pada peningkatan kualitas pelayanan di seluruh bandara yang dikelolanya. Setelah merger PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II resmi bergabung menjadi satu entitas yang dikenal sebagai InJourney Airports. Fokus utama dari penggabungan ini adalah meningkatkan standar pelayanan di seluruh bandara yang berada di bawah pengelolaan perusahaan. Sifelis Ansuci, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Patimura Ambon menegaskan, perusahaan berkomitmen memperbaiki pengalaman pelanggan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik. Ya tentunya dengan bergabungnya Angkasa Pura II TMT tanggal 9 September kemarin, tentunya pelayanannya akan lebih baik ya Pak ya, karena kita akan menjadi kuat dari ujung timur sampai dari ujung barat sampai timur Indonesia sudah dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia. Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II sudah bergabung. Saya yakin nanti ke depan kami akan terus meningkatkan customer experience pada pengunjung dan pengguna dari bandara. Dengan langkah ini diharapkan setiap bandara yang dikelola menawarkan pelayanan yang lebih efisien dan nyaman, mendukung tujuan InJourney Airports menjadi operator bandara terkemuka di dunia. Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemirsa, PT Pertamina Persero memastikan harga bahan bakar minyak dengan jenis Aftur masih kompetitif dan telah mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Nilai kompetitif harga publikasi Aftur milik Pertamina juga setara dan lebih rendah bila dibandingkan dengan harga publikasi per liter di negara yang memiliki kemiripan lanskap geografis. Harga Aftur yang dijual Pertamina Patra Niaga pada rentang 1 sampai 30 September sebesar Rp13.211 per liter. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan harga Aftur di Singapura yang mencapai Rp23.211 per liter pada periode yang sama. Corporate Secretary Happy Wulansari mengatakan, harga Aftur Pertamina sudah mengacu keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 17K/10/MEM/2019. Penetapan harga Aftur juga berdasarkan Mean of Plate Singapore atau MOPS yang menjadi patokan harga pasar terdekat. Pertamina Patra Niaga yang tidak hanya berfokus melayani Aftur pada bandara besar, akan tetapi juga termasuk bandara kecil yang secara komersial belum tentu menguntungkan. Area Manajer Kom, Rel, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menyampaikan akan terus mengimbangi dengan ketersediaan stok Aftur serta jaminan distribusi, termasuk wilayah Papua Maluku. Terkait harga Aftur yang sering dinilai terlampau tinggi, Edi menyampaikan bahwa penetapan harga telah sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Minggus Noya dan Andre Uktol Seja melaporkan. Pemerintah Kota Tual menyesuaikan APBD 2024 untuk memastikan pengelolaan anggaran yang tepat. Penyesuaian ini dilakukan demi transparansi dan akuntabilitas.
Penjabat Wali Kota Tual Afandi Hasanusi menyampaikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Pergeseran anggaran antar unit, kegiatan dan jenis belanja juga dimungkinkan. Ia menambahkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, serta efisiensi dan efektivitas. Untuk itu, struktur APBD Kota Tual tahun 2024 akan disesuaikan melalui perubahan yang menyeluruh dengan tujuan mencapai pengelolaan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan perundang-undangan. Pemerintah dan DPRD Kota Tual berkomitmen untuk bekerja sama secara profesional dan proporsional. Komunikasi yang elegan sebagai tim kerja dianggap penting untuk mendukung kinerja konstruktif dalam pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar gaji, antar program maupun kegiatan dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Dari Kota Tual, Komar Efruan melaporkan. Saudara, kelompok pembudidaya ikan nila di Bukit Mulia, Desa Waimital, memanfaatkan limbah bioflok untuk pupuk tanaman. Sistem ini mendukung pertanian terpadu yang lebih efisien. Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Nila Bukit Mulia, Amrullah, menjelaskan inovasi baru dalam budidaya ikan nila dengan memanfaatkan limbah atau air bekas pakan dari sistem bioflok sebagai pupuk untuk tanaman. Metode ini tidak hanya mengurangi biaya pembelian pupuk, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomis pertanian dengan menghasilkan padi organik yang lebih menguntungkan. Amrullah mengungkapkan bahwa kelompoknya mengelola 4 bioflok masing-masing berisi 1.000 ikan nila, total keseluruhan mencapai 4.000 ekor ikan nila. Selain ikan nila, mereka juga membudidaya ikan lele dan ikan tawes. Ikan nila biasanya dipanen setiap 3 bulan dan hasilnya dijual di pasar serta warung-warung di Desa Waimital. Jadi pertanian terpadu terutama ini kita kolaborasi antara ikan sama padi ini. Jadi limbah daripada kolam ini kita buang di areal padi ini. Tujuannya yaitu selain kita bisa memangkas katakan biaya daripada pembelian pupuk itu sendiri, keduanya masalah kesehatan. Jadi nantinya terjadi padi organik itu. Dia menambahkan sistem bioflok yang digunakan membantu menjaga kualitas air dengan menguraikan bahan organik sehingga resiko penyakit pada ikan dapat dikurangi secara signifikan. Amrullah berharap dinas terkait dapat memacu perkembangan usaha ini untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Dari Kecamatan Kairatu, Seram bagian Barat, kontributor TVRI Joshua Kaya melaporkan. Pemirsa, kini kita ikuti sejumlah informasi dari pentahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Maluku. Berbagai perkembangan penting dari proses ini telah berlangsung dan berikut liputan selengkapnya. Informasi yang pertama bagi Anda pemirsa, Bawaslu Maluku melakukan pemetaan terhadap indikator paling rawan pada setiap tahapan pemilihan. Selain itu, Bawaslu Maluku juga melakukan pemetaan terhadap kabupaten, kota dengan tingkat rawan tinggi, sedang, dan rendah.
Pilkada 2024 serentak mendatang akan memiliki tantangan yang berbeda dengan pemilu. Peluang akan hadirnya kerawanan dengan berbagai varian kasus pelanggaran sangat mungkin ditemukan. Untuk itu penyusunan mitigasi risiko sebagai langkah pencegahan sangat diperlukan agar kerawanan tersebut tidak sampai muncul kembali. Menyikapi hal itu, Bawaslu Maluku melakukan pemetaan terhadap indikator paling rawan pada setiap tahapan pemilihan, yakni tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, tahapan pendaftaran pasangan calon pemilihan, tahapan kampanye pemilu, tahapan pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian rekapitulasi hasil perolehan suara. Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi Maluku Daim Baco Rawarin saat peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak di Maluku tahun 2024. Bawaslu Maluku juga melakukan pemetaan terhadap kabupaten kota dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Kabupaten kota yang masuk daerah rawan tinggi adalah Kabupaten Maluku Tengah dengan 1099 kasus kejadian pelanggaran, 25 jenis keberagaman kasus dengan skor 25. Posisi kedua Kabupaten Maluku Tenggara dengan 55 kasus pelanggaran dan 22 jenis keberagaman kasus dengan skor 22. Di tempat ketiga, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan 62 kasus pelanggaran dan 21 jenis keberagaman kasus dengan skor 21. Kabupaten kota dengan tingkat rawan sedang adalah Kabupaten Maluku Barat Daya, total jumlah pelanggaran sebanyak 163 kasus dan 19 jenis keberagaman kasus dengan skor 19. Disusul Kota Tual dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1.848 kasus dan 16 jenis keberagaman kasus dengan skor 16. Di tempat ketiga, Kota Ambon dengan jumlah pelanggaran sebanyak 8.374 kasus dan 15 jenis keberagaman dengan skor 16. Kabupaten Seram Bagian Barat dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1.165 kasus dan 15 jenis keberagaman kasus dengan skor 15. Sementara Kabupaten Kota dengan tingkat rawan rendah adalah Kabupaten Buru dengan jumlah pelanggaran 1.097 kasus dan 13 jenis keberagaman kasus dengan skor 13. Disusul Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah pelanggaran 2.513 kasus dan 10 jenis keberagaman kasus dengan skor 10. Di tempat ketiga, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan jumlah pelanggaran 660 kasus dan 9 jenis keberagaman dengan skor 9. Disusul Kabupaten Buru Selatan dengan jumlah kejadian pelanggaran 1.380 kasus dan 6 jenis keberagaman dengan skor 6. Hamja Tomia melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Seram Bagian Barat mengambil langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan Pilkada Serentak 2024. Pengawasan diperketat menjelang, saat, dan setelah proses pemilihan berlangsung. Ketua Bawaslu Seram Bagian Barat kepada TVRI menjelaskan upaya antisipasi kerawanan Pilkada Serentak 2024. Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran pemetaan kerawanan pemilu oleh Bawaslu RI secara serentak dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota beberapa hari lalu. Bawaslu kini tengah mengidentifikasi indeks kerawanan pemilu. Ketua Bawaslu Salamun menyebut beberapa titik kerawanan di SBB yang menjadi persoalan klasik dari pemilu ke pemilu. Titik ini antara lain di daerah Tanjung Sial dan Elpa Putih. Dua kawasan ini menjadi fokus utama pengawasan mencegah kecurangan seperti pencoblosan ganda. Salamun menekankan kerawanan ini menjadi tugas bersama untuk dicegah, terutama menjelang Pilkada November mendatang. Daerah-daerah yang masuk dalam IKP sudah diantisipasi lebih awal, sehingga jika ada gejolak mencurigakan bisa langsung dilaporkan kepada pihak TNI Polri. Itu menjadi klasik juga dari pemilu ke pemilu. Misalnya di daerah Tanjung Sial sebagai daerah perbatasan, mungkin Elpa Putih juga sama halnya. Nah, itu yang menjadi ketum punya fokus terhadap jangan sampai terjadi kerawanan politik yang memang yang kata inginkan supaya pilkada ini juga pilkada serentak ini berjalan dengan baik untuk. Dari Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, kontributor TVRI Joshua Kaya melaporkan.
Kepolisian Sektor Nusa Niue Kota Ambon intens membangun kerjasama dengan masyarakat Nusa Niue untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 27 November 2024. Upaya bersama yang dilakukan Polsek Nusa Niue ini untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang akan digelar nanti berlangsung aman dan lancar. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada di Maluku dan Kota Ambon yang aman dan damai, jajaran Polsek Nusa Niue terus berupaya membangun kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Kerjasama yang dibangun ini sebagai upaya untuk memastikan Kamtipmas di setiap wilayah tetap aman dan kondusif. Kapolsek Nusa Niue AKP John Anakota pada setiap kesempatan terus menghimbau masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban umum saat proses pentahapan Pilkada berlangsung. Terkait dengan Pilkada tahun 2024, pertama, saya mau bilang bahwa Nusa Niue semakin hari semakin kondusif, mari kita jaga bersama. Karena tanggung jawab keamanan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab kepolisian semata-mata. Yang kedua, aman dan nyaman itu merupakan tanggung jawab kita. Jadi yang bisa membuat aman itu kita, bukan orang lain. Kemudian dalam rangka Pilkada, perbedaan itu biasa. Jangan perbedaan dijadikan persoalan. Anakota menyebut Pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 November nanti diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Karenanya semua elemen masyarakat dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga ketertiban bersama sehingga tahapan pelaksanaan Pilkada Kota Ambon maupun Gubernur dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Abu Sahubawa, Edwin Ofir, dan Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, demikian informasi dari segmen pentahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kini kita ikuti informasi berikutnya. Pemirsa, harga komoditi rempah Maluku berupa cengkeh, pala, dan kopra di tingkat pengepul di Kota Ambon fluktuatif. Pergerakan harga komoditi rempah asal Maluku selama ini mengikuti tren pergerakan harga industri penerima pengolahan rempah di Surabaya, Jawa Timur. Komoditi rempah asal Maluku berupa cengkeh, pala, dan kopra kini tidak lagi pemain yang dominan pemasok pasar rempah di tanah air. Pasalnya banyak daerah di belahan Indonesia kini juga memproduksi komoditi rempah, sebut saja Provinsi Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan. Banyaknya daerah produksi komoditi rempah mendorong harga rempah cengkeh, pala, dan kopra fluktuatif di pasaran. Harun, pengepul komoditi rempah cengkeh, pala, dan kopra di Kota Ambon menyebut harga cengkeh mengalami kenaikan dan kini bertengger di angka Rp92.000 per kilogram. Padahal 2 bulan lalu harga cengkeh berada di posisi Rp75.000 per kilogram. Posisi harga cengkeh di angka Rp75.000 per kilogram kala itu, kata Harun, karena banyak daerah lain masuk masa panen cengkeh. Sementara harga pala kini dalam posisi stabil. Harga pala kualitas bagus atau AB di tingkat pengepul berada di angka Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Untuk harga pala campur dihargai antara Rp80 hingga Rp85.000 per kilogram dan harga pala keriput Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Harga komoditas kopra di tingkat pengepul naik Rp1.000 per kilogram dan kini bertengger di harga Rp11.000 per kilogram. Dari sebelumnya 1 bulan lalu, harga kopra berada di posisi Rp10.000 per kilogram. Proses pengiriman pala ke Surabaya dilakukan pengepul 1 hingga 4 ton setiap 2 bulan, sedangkan komoditas kopra 15 ton per bulan. Jumlah pengiriman komoditas hasil rempah Maluku ke Surabaya itu jika berlangsung panen rempah di tingkat petani di daerah ini. Ridwan Makassar dan Usman Tuan Kota melaporkan.
Pemirsa, bagi kebanyakan orang, batok kelapa mungkin hanya dijadikan bahan perapian tungku. Namun di tangan Biam Kase, batok kelapa bisa disulap menjadi berbagai produk bernilai. Seperti apa kreasi berbahan batok kelapa? Berikut kita ikuti liputannya. Limbah dari buah kelapa ternyata bisa mendatangkan cuan dan menambah pendapatan. Di tangan Pak Biam Kase, batok kelapa yang sering dibuang atau dijadikan bahan perapian justru disulap menjadi aneka perabotan atau souvenir. Dari tangan cekatannya, Pak Biam Kase bisa mengikis batok kelapa menjadi aneka souvenir bernilai jual dan mendatangkan rupiah. Dari bengkel sederhana yang ditempati, Pak Biam menunjukkan berbagai kreasi kerajinan tangan berbahan dasar batok kelapa. Di tangannya, sudah banyak produk kerajinan yang dihasilkan dari batok kelapa, seperti lampu duduk, asbak, wadah tisu, hingga vas bunga berbagai model. Pak Biam mengakui usaha kerajinan ini sudah ditekuninya sejak 20 tahun silam. Kala itu, Pak Biam bertekad memperbaiki ekonomi keluarga setelah kehilangan pekerjaan pasca konflik sosial di Maluku awal tahun 2000-an. Keputusan Pak Biam membuka usaha daur ulang limbah buah kelapa tidak keliru. Proses yang dilalui pun kini berbuah manis. Hasil pekerjaan yang ditekuni makin banyak dilirik orang yang berburu benda-benda unik. Bahan bakunya terbuang-terbuang, terlempar gitu di pantai, apalagi di pasar. Iya, bahan bakunya gampang sekali. Apalagi di Maluku ini ada 11.000 berapa pulau, daerah pesisir. Sayang, pantai-pantainya penuh dengan tempurung. Bagaimana saya mau mengajak saudara menggeluti pekerjaan ini, orang juga tertarik. Setiap produk yang dibuat dibandel dengan kisaran harga terendah Rp25.000 hingga Rp500.000. Harganya pun disesuaikan ukuran produk. Kini, setelah menerima banyak pesanan, Pak Biam semakin konsisten mengasah keahlian guna menambah pundi-pundi rupiah. Untuk mempermudah penjualan ke umum, Pak Biam bahkan berani mengenalkan produk yang dibuat melalui akun media sosial miliknya. Dengan strategi ini, jumlah pemesanan terus bertambah. Hasil karya Pak Biam juga dipajang di etalase Dekranasda Maluku. Yaser Tuarita, Usman Tuan Kota melaporkan. Saudara, mengisi libur akhir tahun, banyak yang menyinggahi lokasi wisata pantai untuk berkreasi bersama orang-orang tersayang. Di Maluku ada beberapa destinasi wisata baru yang bisa direkomendasikan sebagai tempat berlibur akhir tahun. Di mana sajakah lokasi tersebut? Berikut kita ikuti liputannya. Selain lokasi Pantai Natsepa atau Pantai Ora yang begitu populer, ada beberapa destinasi wisata lain yang mulai ramai dikunjungi. Di wilayah Seram bagian barat, kini bisa dijadikan list tempat berekreasi bersama keluarga. Kali ini, kami akan ajak Anda untuk menyinggahi beberapa destinasi wisata unggulan yang ada di kabupaten berjulukan Saka Mese Nusa ini. Yang pertama ada objek pemandian alami yang disebut pemandian air putri. Entah kenapa dinamakan air putri. Objek pemandian ini letaknya bersisian dengan bibir pantai. Pemandian air putri ini mulai ramai dalam setahun terakhir. Banyak pengunjung yang datang karena lokasinya berbeda dengan pemandian lain. Salah satunya mungkin karena pemandiannya menghadap ke laut, dan selain itu airnya juga jernih sehingga memukau mata. Pemandian air putri kini sudah dipoles oleh pemerintah desa dengan disediakan beberapa tempat nongkrong dan rumah makan. Jadi kalau Anda berkunjung ke sini, Anda bisa sekalian menikmati kuliner laut yang khas. Tak jauh dari pemandian juga ada objek wisata Pulau Osi. Nama Pulau Osi sudah lebih dulu dikenal.
Di Pulau Osi kini dikembangkan sebagai ekowisata. Hamparan pepohonan mulai ditata agar memperindah pemandangan di sekitar Pulau Osi, yang membuat banyak orang mulai berdatangan karena sudah tersedia resort atau tempat menginap dengan lokasi yang strategis, yakni hotel terapung. Untuk tempat makan tidak perlu khawatir, karena di sini juga disediakan paket makanan laut yang komplit dengan harga yang relatif terjangkau. Kalau berkunjung ke sini bisa menikmati pemandangan pulau-pulau kecil yang diapit hutan mangrove sambil menikmati makanan lautnya. Dari Pulau Osi, kita bergeser ke Kecamatan Kairatu yang berjarak sekitar 1 jam dari Pulau Osi. Di sini sekarang sudah ada objek wisata komplit Pantai Kairatu. Di dalamnya sudah disediakan berbagai wahana permainan untuk keluarga. Jadi selain tempat menginap khusus keluarga, bisa sekalian menjelajahi wahana permainan yang tersedia sekaligus menikmati pemandangan pantainya. Objek wisata ini mulai ramai didatangi pengunjung dari luar Maluku. Lokasinya yang berdekatan dengan pelabuhan kapal feri membuat lokasi ini selalu jadi persinggahan pertama saat memasuki Kabupaten Seram bagian barat. Nah, bila berkeinginan mungkin Anda bisa menjadikan lokasi ini sebagai tempat berlibur melewati pergantian tahun. Penasaran? Datang saja ke sini. Dari Kabupaten Seram bagian barat, Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan. Warga Tipo terus desak pemerintah untuk cabut izin usaha pertambangan. Informasinya kami hadirkan dalam segmen Klik Sulampa berikut ini. Warga Kelurahan Tipo terus mendesak pemerintah mengupayakan pencabutan izin usaha pertambangan yang bakal dibangun di wilayah mereka. Warga Tipo kecewa dengan pemerintah yang sampai saat ini tak kunjung datang meninjau lokasi area dampak pertambangan. Ratusan warga berkumpul di Jalan Salambara, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, mendesak pemerintah setempat guna menghadirkan pihak terkait untuk mencabut izin usaha pertambangan yang akan berlokasi di wilayah dekat perkampungan mereka. Izin usaha pertambangan yang menurut warga Tipo ini akan menjadi ancaman serius seperti kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana alam di kemudian hari. Tidak hanya itu, fasilitas masyarakat juga ikut terdampak apabila tambang ini beroperasi. Dampak bencana seperti longsor akan mengakibatkan kerusakan pada fasilitas sumber mata air dan pusat listrik di daerah tersebut. Sementara bencana banjir akan mengancam berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, terminal, perguruan tinggi terdekat, dan berbagai fasilitas umum lainnya seperti sekolah dasar, menengah, dan atas yang ada di wilayah Tipo dan sekitarnya. Warga Kelurahan Tipo masih menunggu pemerintah sampai dengan saat ini untuk mendukung dalam mencabut izin usaha pertambangan PT Bumi Alfa Mandiri dan wilayah izin usaha pertambangan PT Tambang Watu Kalora. Namun sampai dengan hari ini pihak yang berwenang menyikapi perihal dampak lokasi apabila dibangunkan tambang di wilayah Pegunungan Kinovaro Kabupaten Sigi. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kota dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tak kunjung datang meninjau lokasi. Sebelumnya pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah meninjau lokasi tampal batas antara wilayah Sigi dan Kota Palu yang menurut identifikasi pihak BPBD Sulawesi Tengah, aktivitas tambang di wilayah tersebut bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Jadi kami masyarakat Tipo sangat kecewa dengan tim investigasi yang pada hari ini sudah sesuai dengan janji mereka, tapi tidak sempat hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami masyarakat Tipo hari ini menyatakan sikap sangat kecewa terhadap pemerintah. Kami kecewa sekali, Pak. Karena kami masyarakat Tipo berharap banyak kepada pemerintah provinsi untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan pertambangan yang akan dikerja di wilayah itu. Jadi pada hari ini kami semua masyarakat yang hadir ini betul-betul kecewa dengan adanya pihak pemerintah atau OPD yang tidak hadir pada saat ini.
Iya, kedua perusahaan itu akan mencabut izin, khususnya mungkin di bidang pemerintah atau SDM, iya harus melakukan seperti itu. Karena dampaknya sangat besar, banyak aset-aset yang dijaga di kelurahan ini, iya seperti puskesmas, kemudian sekolah, kemudian ada beberapa memang ya kantor-kantor pemerintahan yang ada di wilayah saya, PLN juga, kemudian pemukiman warga. Itu harapan memang masyarakat untuk pencabutan kedua izin tersebut. Sementara itu, warga Tipo masih terus menunggu kehadiran pemerintah terkait untuk meninjau lokasi bakal tambang dan area sekitar yang akan ikut terdampak, serta terus mendesak pemerintah untuk mencabut IUP dan WIUP milik kedua tambang tersebut. Jika hal ini tidak diindahkan oleh pemerintah sampai dengan akhir bulan September nanti, warga Tipo akan melakukan demo besar-besaran. Muhammad Fitrianto, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Pemirsa, pelayanan surat izin mengemudi keliling masih terus dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo kepada masyarakat. Pelayanan ini dilakukan setiap hari di berbagai titik lokasi di Gorontalo. Kehadiran pelayanan SIM keliling oleh Ditlantas Polda Gorontalo dinilai sangat membantu masyarakat Gorontalo. Hal ini terlihat jelas masyarakat sangat antusias dengan kehadiran mobil SIM keliling. Mengingat SIM keliling ini mempermudah proses pelayanan SIM kepada masyarakat tanpa harus jauh datang ke kantor Polda ataupun Polres setempat. Dalam pelayanan SIM keliling, tidak semua SIM bisa diperpanjang sebagaimana yang selama ini dilakukan di kantor Satpas. Namun ada ketentuan khusus perpanjangan SIM yang bisa dilakukan dalam layanan SIM keliling ini, yakni perpanjangan SIM hanya terbatas pada SIM motor SIM C dan juga SIM mobil SIM A. Sedangkan untuk SIM lainnya harus dilakukan secara langsung di kantor Satpas sesuai mekanisme prosedur yang berlaku, yaitu dengan melewati ujian teori dan ujian praktik. Proses perpanjangan dalam layanan SIM keliling bisa dilakukan sebelum habis masa berlaku SIM asli hingga masa tenggang waktu SIM yang mencapai 14 hari. Untuk Polda Gorontalo sendiri membuka layanan SIM keliling ini setiap hari di berbagai titik lokasi di Gorontalo. Dengan adanya layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan SIM. Untuk SIM keliling tiap harinya ada. Kami stafnya di Taman Kota sama bawah Menara Limboto. Alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Kendalanya hanya di tempat makalnya kami hanya listriknya hanya kurang baik. Kurang baik, Pak? Iya. Kami dari pelayanan SIM keliling Polda Gorontalo untuk masyarakat perpanjanglah SIM sebelum habis masa berlaku. Sebelumnya Polda Gorontalo telah membuka layanan SIM keliling di Terminal Tipe A Dungingi. Layanan SIM keliling ini dilakukan atas kerjasama Polda Gorontalo bersama Mitra Balai Perhubungan Transportasi Darat Kelas 2 Gorontalo dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2024. Jihad Saputra, TVRI Gorontalo. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman kopi agar menghasilkan buah kopi yang baik dan melimpah, maka Dinas Pertanian Kabupaten Puncak memboyong 25 petani kopi untuk mengikuti BIMTEK di Kota Magelang, Jawa Tengah. Bagi para petani kopi dari Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah dilakukan oleh kelompok Tani Mekarsari. Sebanyak 25 petani kopi dari Kabupaten Puncak diboyong oleh Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Puncak yang langsung diantar oleh Kepala Dinas Dasin Kogoya dan mendampingi para petani selama bimbingan teknis. Dalam bimbingan teknis, para petani dibekali ilmu untuk cara menanam bibit kopi, memelihara dan menjaga kualitas kopi melalui budidaya yang tepat, hingga masa panen dan pasca panen, juga penyimpanan dan juga roasting, hingga cara menyeduhkan kopi. Bimbingan teknis ini penting dilakukan bagi para petani kopi untuk memperkaya pengetahuan tentang tanaman kopi yang berkualitas dan menghasilkan bagi para petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Puncak, Dasin Kogoya mengatakan tanaman kopi di Kabupaten Puncak sangat potensial dengan jenis kopi Arabica, yang mana sangat diburu oleh para peminat kopi.
Untuk itu, para petani perlu dibekali dengan pengetahuan tentang budidaya tanaman kopi agar lebih baik lagi kualitas panen kopi Arabica dari sebuah kota kecil di bawah kaki Gunung Kartens. Kami boleh ada di Bantul belajar bagaimana cara untuk pengelolaan kopi itu sendiri, dan banyak ilmu yang sudah kami dapatkan. Kami akan bawa pulang ke Kabupaten Puncak untuk lebih lanjut lagi mengelola kopi ini seperti apa yang kita dapatkan di tempat ini. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Puncak yang sudah mensupport petani-petani Kabupaten Puncak untuk keluar mencari ilmu, mendapatkan ilmu di luar Papua. Dan ini hal yang positif sekali untuk petani-petani kami. Ketika mereka keluar, kita bawa keluar, pulang itu ada hal-hal baru yang mereka buat di Kabupaten Puncak. Diharapkan BIMTEK bagi para petani ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan produksi tanaman kopi Ilaga yang lebih berkualitas dan berlimpah, yang mana akan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi para petani kopi, juga meningkatkan kesejahteraan keluarga para petani. Tim Liputan melaporkan. Dari Papua Tengah kita beralih ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemirsa, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak menjadi salah satu cara Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pencapaian target pendapatan daerah. Guna melangsungkan program ketahanan pangan di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, ID Food berkolaborasi dengan pasokan beras SPHP dari Bulog yang disalurkan langsung kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp58.000 per 5 kg. Kepala Cabang ID Food Wawan Kuniawan mengungkapkan kegiatan pendistribusian beras SPHP secara langsung ke masyarakat ini untuk membantu stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di Kota Kendari. Pasokan beras yang disalurkan ini dipasok dari Bulog di Sulawesi Tenggara. Setiap minggu pihaknya menerima 5 ton beras SPHP. Sedangkan untuk minyak kita dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Kerja stok kita juga mengambil beras itu dari Bulog beras SPHP, bantuan pemerintah, dan kami juga diwajibkan untuk menjual sesuai dengan HIT yang ditentukan pemerintah selama ini. Kalau jumlah karung kita tergantung nanti dari ketersediaan Bulog yang suplai ke kami. Jadi kalau untuk biasanya kami tiap minggu sekitar 5 ton jatah dari Bulog. Rata-rata per bulan kita bisa jual 20 ton. Setiap karung dijual berapa? Setiap karung di harga sesuai harga pemerintah di Rp58.000. Untuk ya. minyak? Untuk minyak kebetulan karena ini minyak bukan bukan minyak yang subsidi, minyak itu sebagai pelengkap saja. Jadi misal masyarakat itu beli beras kami, kita juga menyediakan minyak. Penjualan beras SPHP ini biasanya dilakukan setiap sore hari di waktu pulang kerja. Lapak jualan berlokasi di pinggir Jenderal A.H. Nasution, kawasan Kambu, Kecamatan Poasia. Dengan demikian, masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan beras sebagai bahan makanan pokok sehari-hari dengan harga yang murah. Sinta Puspita, Idris dari TVRI Sultra melaporkan. Pemirsa, demikian informasi dari segmen Klik Sulampa, dan kita ikuti rangkaian informasi lainnya dari perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Berbagai cabang olahraga telah dipertandingkan, menghasilkan momen-momen penuh semangat dan prestasi. Berikut liputan selengkapnya. Tim Dayung Maluku berhasil meraih 1 medali perak dan 3 medali perunggu dalam Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di Aceh Besar. Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Provinsi Maluku, M. Ulwan Talaohu berharap para atlet Dayung Maluku terus berlatih untuk meningkatkan prestasi.
Cabang olahraga dayung kategori kayak 1000 meter maupun jenis rowing 2000 meter telah usai. Tim Dayung Maluku mengoleksi 1 medali perak, 3 medali perunggu dalam final perebutan medali di ajang Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di Banda Aceh. Medali perak diperoleh dari bergu putri nomor quadruple school, yakni Arni Patipeluhu, Isa Behuku, Popi Hatu, dan Maria Bahi dengan catatan waktu 7 menit 40,767 detik. Mereka menunjukkan penampilan yang luar biasa dalam ajang ini. Dipercepat dayungnya, tinggal 100 meter lagi. Jabar masih memimpin. Apa ya mas? Maluku nomor 2 ya? Miring dari sini. Kita menunggu hasil foto finish apakah di antara mereka yang berhak untuk mendapat medali emas. Mereka hanya berbeda waktu 67 second dari peraih medali emas dari Jawa Barat dengan waktu 7 menit 40,707 detik. Sementara 2 medali perunggu diraih Arni S. Patipeluhu dan Isa Behuku dalam kategori double school dan Susan R. Salamahu dan Vanessa Betuail dalam kelas ringan rowing. Pemberian medali dalam final A dilakukan Ketua Umum POTSI Jawa Barat yang didampingi Ketua Umum POTSI Maluku M. Ulwan Talaoho. Ketua POTSI Maluku menyatakan para atlet Maluku telah mempersembahkan prestasi bagi daerahnya. Mereka sudah menunjukkan semangat juang yang tinggi. Perolehan 1 medali perak dan 3 medali perunggu merupakan kebanggaan dalam ajang bergengsi ini. Kedepan POTSI Maluku terus melakukan pengembangan prestasi bagi atlet-atlet dayung Maluku sehingga prestasi akan terus ditingkatkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Panili Tahid melaporkan. Saudara atlet menembak Maria Angel asal Provinsi Maluku gagal masuk final pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Provinsi Aceh. Maria Angel hanya berada di posisi 20 besar dari 90 atlet menembak mengikuti ajang tersebut. Impian Maluku mendulang 1 medali di cabang olahraga menembak di kelas 10 meter Air Rifle Women Individu Pupus. Atlet menembak Maluku Maria Angel belum mampu memberikan hasil manis dalam babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Maria Angel hanya berada di posisi ke-20 dari 90 atlet yang turun di nomor 10 meter Air Rifle Women. Di babak kualifikasi, Angel hanya memperoleh nilai 614 60 kali tembakan. Pelatih menembak Denny Sugiarto menyatakan secara fisik dan mental atlet menembak Maluku telah menunjukkan prestasi dalam ajang ini. Perolehan peringkat ke-20 merupakan kerja keras dari tim. Kedepan penembak cantik ini akan terus menyiapkan dalam meraih prestasi. Walaupun kesiapan sangat singkat, atlet kiriman Maluku sudah menunjukkan kemampuan menembak di ajang bergengsi ini. Dalam ajang Pekan Olahraga Nasional cabur menembak Atari Sahra, atlet menembak Jawa Tengah diumumkan menjadi peraih nilai tertinggi dengan skor 250,5 poin pada nomor 10 meter Air Rifle Women PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Peraih medali emas ini mengalahkan Monica Daryanti dari Banten karena pada akhir bidikannya hanya membukukan 9,9 poin dari tembakan sebelumnya 10,7 poin. Sementara posisi ketiga disusul Aulia Rahma Salsabila, atlet Bangka Belitung,
dengan rela duduk di posisi ketiga dengan raihan medali perunggu atas nilai yang dikumpulkan 227,5 poin. Pertandingan menembak nomor 10 meter Air Rifle Women PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 kebanyakan diisi anak-anak muda yang sangat energik dan terlihat saling mengejar poin dari satu sama lainnya. Maria Angel, atlet menembak kiriman Maluku, hanya puas berada di posisi ke-20 dalam ajang bergengsi ini. Cabang olahraga menembak memperebutkan 40 medali emas dengan jumlah atlet yang akan ikut berkompetisi pada pertandingan tersebut sebanyak 316 atlet yang berasal dari 33 provinsi. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Panili Tahid melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Maluku hari ini. Saya Intan Tuan Kota. Dan saya Juan Sakwarela mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program Maluku hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Bersama saya Happy Kuritman. Dan saya Adi Priatmoko. Klik